Suaranya ya. Ini suara ya. Ya sudah. Ya. Halo, tes. Tes ya, sudah Mas Andri. Oke, semangat. Selamat sore. Jadi kita langsung aja, waktunya juga terbatas. Ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Yuki atas sebutannya, Bu Rifa dan rekan-rekan dari BNI Sekuritas Pondok Bambu, dan juga salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, nasabah dari BNI Sekuritas. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan bisa happy cuan semua. Ya, kita hari ini akan membahas ya apa yang harus dilakukan di bulan Desember. Ya, karena besok sudah minggu depan sudah Desember, berarti apakah masih ada window dressing seperti yang diekspektasi kita dan juga layak market? Apakah bisa cuan? Karena November ini mencapai rekor dalam sejarah 13% ya. Nanti kita bahas, ya ada waktunya 1,5 jaman, nanti juga yang mudah-mudahan bisa lebih cepat, nanti juga ada tanya jawab, ya tergantung daripada berapa banyak. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk mencatat nanti pertanyaan jawabnya, karena waktunya singkat. Ya kadang-kadang kan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa 1-3 pertanyaan, jadi biar untuk waktunya tidak terlalu sore juga, jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bermanfaat. Oke, nanti saya sharing di sini materinya, nanti juga bisa di-sharing lagi ke distribusi ke nasabah-nasabah. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, untuk technical hari ini kita membahas tentang 25 saham pilihan. Oke. Alhamdulillah juga kita yang paling tepat di Indonesia untuk dari sekuritasnya ya, karena kita target kita di awal tahun ini sampai dengan akhir tahun ini target kita 5.800 ya, jauh lebih tinggi dibandingkan sekuritas lain. Yang targetnya rata-rata 52 sampai dengan 55 ya. Target saya sih sebenarnya untuk akhir tahun ini 5875 ya, tinggal 80 poin lagi ya. Tadi tertingginya 5795. Jadi tinggal 70 poin lagi, saya pikir saya capai nanti di bulan Desember. Jadi kita masih the best untuk technical di Indonesia. Untuk target-targetnya juga tercapai semua. Kalau sayangnya ini Pondok Bambu baru kali ini ya. Kalau yang kemarin ikut di bulan Juli Agustus sudah pada cuan semua. Kita sudah rekomendasi untuk banking, properti dan konstruksi. Dan sekarang seharusnya udah Bapak Ibu sudah harus cuan lebih dari 50 sampai dengan lebih dari 100%-an ya dalam waktu 6 bulan. Oke, untuk yang sini kita cari saham-saham yang masih murah. Ya, jadi tenang saja, jadi masih banyak saham-saham yang masih murah yang belum naik. Jadi indeks sekarang ini masih baik terhadap investor di Indonesia karena masih menyisakan saham-saham yang masih murah yang bisa koleksi. Jadi ada juga saham-saham yang sudah mahal akan semakin mahal, dan juga saham yang murah akan rebound di bulan ini. Oke, jadi ya tanpa panjang waktu lagi. Jadi indeks sendiri ini sebenarnya ya, sudah cukup tinggi ya kenaikannya sejak bottom Maret di bulan Maret ini karena COVID. Ya, sebenarnya sudah kita antisipasi waktu di awal tahun di outlook technical ya bahwa indeks kita akan mengalami kondisi yang tidak bagus di tahun ini, dan kalau saya pikir sih ternyata awalnya sih dari Pilpres Amerika, tapi ternyata dari COVID. Halo, maaf, mohon di mute. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari siklusnya ini siklus yang canggih ya. Ini dari Bloomberg sendiri, ini juga mahal ya kalau kita beli. Ya, ini platformnya sendiri sangat akurat dan terbukti ini dibuat bulan 4 tanggal 4 kemarin November, yang membuktikan cuan 50 sampai 100%-an dalam sebulan ini. Yang nggak usah lama-lama, 100% cuma sebulan. Ya. Di sini mengenai siklusnya di situ ada kuadran ya. Kuadran di situ ada improving ya, improving, arah harum jam, larinya ke leading, larinya lagi ke bawah ke weakening, dan juga lagging. Jadi leading itu artinya puncaknya. Jadi setelah saat kita untuk trading, jadi kenaikannya sudah mulai terbatas. Jadi kalau weakening turun ke bawah itu artinya market sudah mulai distribusi atau selling. Ya, berikutnya juga masuk ke
yang kiri masuk ke lagging itu bottoming. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan saham-saham yang murah, ya contohnya di saham-saham yang lagging. Ya, dan akhirnya masuk atas ke improving, yaitu level 100 sampai dengan 108, itu untuk akumulasi buy. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cuan untungnya bisa di atas 50 sampai 100%, ya beli saham-saham yang ada di sektor di improving yang sebelah kiri atas. Ya, di sini ya sudah kita buat bahwa leadingnya masih tetap industri, properti, perdagangan. Makanya kemarin wajar saham-saham retail, FPPF, RALS sampai dengan 700, FPF juga sampai dekati 1.300. Udah. Ya properti apalagi Asri aja, Alam Sutra Jadi aja dikasih lagi 100% ya di bulan ini doang. Aku masih ada, Ya. Mas. Itu kemarin masih 120-an, sekarang sudah 250. Dan juga hari ini juga tadi sudah break new high lagi. Jadi Alam Sutra akan test new high lagi minggu depan, ya hajar kanan lagi. Ya, nanti juga kita lihat tadi saham-saham pilihannya. Ya properti contohnya juga konstruksi. Ya Waskita masih tetap naik setiap hari naik terus, ya, dan juga Wijaya Karya juga naik terus karena efek dari omnibus law dan juga efek dari inflow yang sangat tinggi. Jadi Oktober ini November ini emang Indonesia rekor ya. Biasanya tuh November tuh banyakkan merah. Ya 70% tuh dalam 10 tahun itu relatif merah. Nah, tapi bulan ini karena sentimen positif dari luar juga, ya, dari kemenangan Biden juga, ya, yang biasanya positif untuk market global ya, karena Presiden Amerika di zaman Demokrat itu selalu bullish. Jadi ini sudah diantisipasi oleh fund manager di Amerika dan di Eropa juga masuk ke market yang negara berkembang seperti kayak Indonesia. Kenapa? Karena Joe Biden ini sendiri sebenarnya jelek untuk saham Wall Street. Kenapa? Karena beliau ini ada potensi untuk menaikkan pajak, ya, pajak keuntungan di Amerika. Jadi juga setidaknya toko pasar atau investor di Amerika, ya, karena akan dipangkas keuntungannya, ya, mereka melarikan dananya ke negara-negara berkembang atau negara-negara maju lainnya yang lebih menguntungkan. Contohnya Indonesia, ya, Filipina, Thailand, ya, Singapura, Jepang, Hong Kong dan lain-lain. Jadi kalau di sini ya yang sudah mahal itu sebenarnya jangka pendek itu jangka properti dan konstruksi, ya, tapi masih ada peluang lagi. Nanti kita di slide berikutnya yang lebih spesifik. Trading itu media, ya wajar, makanya media kemarin naik, Viva, ya, ABA kemarin naik sampai dengan 20 sampai 30%. Ya, dan berikutnya juga ada misalnya retail, ya, dan juga UNTR. UNTR kemarin sudah kita di sosial media, kemudian di Instagram juga YouTube, kita juga ya di Facebook, Twitter kita sudah sarankan buy UT di 20.700, sekarang kemarin dan di 24.900. Karena dari cycle-nya juga dan dari sentimen dari sektornya sendiri. Ya, dan berikutnya di sini yang lagi hot adalah mining. Mining juga enak, berapa kali kita sounding, ada 3 mining, 3 sektor, ada energi, ya, Medco, Elsa, Petro, ya, dan juga ada juga metal, ya, contohnya Antam, Timah, Inco, DKFT, PSAB, SPMI, MDKA, BRMS, dan lain-lain. Dan juga batubara yang sekarang lagi tren, ya, Bumi, ya, Doit, ITMG, Harum, ya, PTBA dan lain-lain. Dan di sini juga menunjukkan bahwa kemarin juga dilihat, ya, tapi dari siklusnya untuk medium term, ya, Jakarta Finance, Jakfin ini, ya, bisa lihat sebelah kanan. Finance itu sebenarnya sudah masuk ke area overbought, sudah mahal. Makanya saya sarankan beberapa kali di media maupun juga di BNI Sekuritas selalu rekomend properti konstruksi dan juga banking tapi yang lapis kedua. Dan terbukti sampai sekarang ya saham-sahamnya malah meroket semua. Pertama juga banking juga lebih fokus ya karena ini bankingnya kupotnya ke yang blue chip ya. Contohnya kayak BCA yang marketnya 800 triliun yang mahal-mahal lah. BNI, BCA, BRI, Mandiri, yang makanya kenaikannya kemarin sudah tersendat 3-5%-an dibandingkan dengan hari ini saham-saham lapis kedua dari banking, contohnya Agro, hari ini tadi sempat auto reject 25%. Ya, di sesi 2 doang ya, jadi sesi pertama lah diem. BRI Just juga sama, ya, BRI Syariah dan lain-lain. Ya, kemudian juga BPKP dan lain. Nanti kita fokusnya ke slide berikutnya. Ya, jadi kalau dari sini ya Jakbin juga ada tim masuk. Yang sebelah, yang fokusnya kita sebenarnya kalau kita mau kaya dan happy cuan yang banyak, ya fokusnya ke yang sebelah kiri bawah. Itu yang akan memberikan cuan besar kepada Bapak Ibu.
Nah, itu ada jak infrastruktur. Infrastruktur itu bukan konstruksi ya di sini. Infrastruktur itu masuknya ke Jasa Marga, Pegas, Indika Karya, ya, yang udah naik 70% dalam waktu seminggu ini, ya, dan juga saham Telkom, Friend, Isat, Excel, ya, Garuda. Makanya sahamnya pada naiknya gila-gilaan. Kenapa? Karena sektornya masih yang termurah di Indonesia ini. Ya, sekarang ini dia masuk, kalau lihat ini kan tanggal 4, berarti sekarang tanggal 27 ini mulai masuk akumulasi buy. Jadi masih ada kesempatan sampai dengan 3 sampai dengan 5 minggu ke depan. Jadi seharusnya infrastruktur masih bisa kita buy di hold sampai dengan Januari. Kenapa? Karena window dressing ini kan kita berharap ya window dressing itu akan ada di bulan Desember. Ya, berharap. Ya, karena biasanya Desember itu dalam 20 tahun terakhir itu tidak pernah merah. Tidak pernah merah. Ya, Desember itu selalu hijau. Karena ada namanya window dressing. Window dressing itu artinya apa? Artinya itu peluang daripada fund managers, ya, dunia Indonesia pun sama, yang mereka mengangkat saham-saham pilihan mereka yang ada di portofolio mereka untuk mempercantik portofolionya buat mereka jualan di tahun depan. Jadi kalau fund mereka return-nya positif, otomatis kan Bapak Ibu akan beli. Pokoknya di reksadana, Fiskre, ya, atau saham-saham atau fund-fund tertentu. Jadi makanya mereka saham-saham pilihan mereka, terutama saham-saham BUMN, biasanya naik dalam 10-20 tahun terakhir. Dan juga dilanjutkan nanti ada yang namanya, kalau di Amerika itu ada yang namanya Santa Claus Rally. Misalnya menjelang liburan Natal, ya, pelaku pasar di Eropa, Amerika yang kebanyakan Nasrani, ya, mereka melakukan aksi buyback lagi. Biasanya sih yang mendorong, biasanya saham-saham di Amerika tuh biasanya menjelang closing akhir tahun tuh biasanya posisinya di level tertinggi. Dan nanti lanjutkan juga ada yang namanya sampai Januari, ada yang namanya January Effect. January Effect itu ya kesempatan untuk para fund managers, juga investor individu maupun juga investor retail, mereka masih beli untuk mereka hold sampai dengan akhir tahun. Jadi Januari itu mereka lakukan membuat komposisi untuk portfolio mereka, ya, mereka membeli aset-aset atau dalam bentuk saham yang bagus, yang mereka pikir bisa mendapat keuntungan sampai dengan akhir tahun. Jadi kesempatan kita ini, jadi waktu saat ini sebenarnya tepat untuk Bapak Ibu untuk ikut Zoom ini juga, karena kita mendapatkan keuntungan nanti berharap dari window dressing dan juga dari January Effect ya sampai Januari. Biasanya sih kalau dari siklus-siklus kemarin yang kita sounding, memang kuartal 4 ini time to buy, tahun untuk sampai dengan Maret atau April ya. Kalau kita Bapak Ibu pengen mendapatkan keuntungan untuk jangka menengah, ya, 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau jangka pendek pun bisa, Desember maksimal Januari awal kita bisa untuk take profit. Nah, di sini juga yang kita di sini, jadi kesimpulannya yang masih bagus di sini properti konstruksi masih akan ada new high lagi. Meskipun November ini sudah rekor, tidak usah takut. Karena inflow yang akan masuk ke emerging market dalam waktu dekat ini ada sekitar 9.000 triliun. Jadi bayangkan, jadi kita akan menghadapi properti konstruksi sama seperti kayak waktu terpilihnya Presiden Jokowi sebagai presiden tahun 2014. 2000 sampai dengan 2016, itu saham-saham properti konstruksi naiknya sampai 500 sampai dengan 1000% dalam waktu 2 sampai 3 tahunan. Jadi ini mungkin akan terjadi lagi tahun ini karena sentimennya juga selain dari harapan dari vaksin nanti yang akan dirilis di awal tahun dan juga pertengahan tahun depan, ya, juga dari Omnibus Law yang sangat menguntungkan properti konstruksi karena asing boleh memiliki dan juga boleh mengekspansi bisnisnya di Indonesia. Ya. Jadi ini sangat positif untuk bisnis properti konstruksi, terutama di bisnis perumahan, apartemen, dan juga di kawasan industri. Ya. Juga di sini yang bagus adalah banking juga masih bagus, cuman ya kenaikannya udah mulai terbatas. Ya, jadi memang kenaikannya tidak seperti kayak di properti, banking juga masih bagus, kayak BRI targetnya masih 47 sampai dengan 5.200-an tahun depan. Nanti kita spesifikkan nanti di slide berikutnya. Ya, di berikutnya banking lebih fokusnya ke saham-saham lapis kedua, banyak kayak BRIS, target saya masih 2.500 sampai dengan 2.100 sampai dengan 2.700. Ya, apa namanya? Agro juga sama. Jadi kalau saya sih makanya saya lebih senang dengan saham BRI. Karena beli BRI dapat 2 bonus, anaknya BRIS dan juga Agro yang untungnya naiknya sampai 700 sampai dengan 1000% dalam waktu 6 bulan ini. Nggak usah lama-lama kalau mau cuan di saham ini, beli saham-saham yang bagus. Ya. Jadi berikutnya di sini juga yang bagus adalah otomatis kalau kita ngomongin properti,
konstruksi pasti larinya ke bank karena financingnya pakai bank keuangannya, dan juga efeknya larinya ke semen. Ya, otomatis kan kalau ada investor bangun properti konstruksi ya otomatis butuh semen. Ya, semennya otomatis dari Indosemen, INTP, dan juga SMGR. Makanya INTP kemarin naiknya 50% dalam waktu sebulan ini. Ya. Kenapa? Karena ekspektasi dari efek dari pemulihan ekonomi nanti setelah pandemi COVID, ya, dan juga nanti ekspektasi dari vaksin yang akan mendorong ekonomi kita akan bangkit di tahun depan, sama seperti kayak tahun 2002, 2003, 2002, 2003 itu kan Indonesia booming ya waktu itu. 2003 kita juga mengalami koreksi 40% sama seperti sekarang karena isu virus SARS ya, yang terjadi di Timur Tengah, Asia Timur, dan juga Singapura. Alhamdulillah tidak masuk Indonesia, tapi polanya sama. Tahun 2002 indeks kita koreksi sampai 40% sampai kayak sekarang ya, dan 2003 melejit 63%. Jadi bayangkan kalau sampai kita terjadi sampai dengan 2003 ya, indeks kita bisa tembus antara 7.000 sampai dengan 8.000 ya harusnya. Tapi kalau saya enggak ya, karena waktu tahun 2003 kan indeks kita masih murah. Nah sekarang ini kan indeks kita sebenarnya tidak terlalu murah lagi. Jadi artinya ya peluangnya bisa sampai 30%, artinya indeks kita tahun depan bisa sampai 68 sampai dengan 7.000-an. Ya, kalau tembus 7.000 saya pikir agak berat ya, karena ada faktor-faktor X yang harus kita perhitungkan seperti sosial politiknya yang agak gonjang-ganjing di tahun depan lagi, meskipun ada infonya cukup bagus. Yang berikutnya yang bagus adalah infrastruktur, karena termurah di Indonesia sekarang. Di sini siklus pun sama, di sini gradannya. Kenapa? Karena efek dari Telkom dan kawan-kawan. Karena tahun depan kita mendapatkan berkah dari Omnibus Law, berkahnya adalah dari operator 5G. Ya, karena sekarang ini Bapak Ibu yang sudah punya 4G, ya 5G itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kecepatannya 10-20 kali kecepatan 4G. Jadi kalau Bapak Ibu download soft games 1 giga bisa setengah jam, ya kalau pakai 5G cuma 1-5 menit. Ya. Itu sangat menguntungkan untuk dari sisi investasi di saham-saham telekomunikasi yang sekarang masih murah. Karena apa? Karena Telkom sekarang termasuk saham yang masih murah karena rate. Kalau Bapak Ibu lihat dari awal tahun itu sekarang masih minus 5%. Ya, jauh dibandingkan misalnya Bapak Ibu beli misalnya saham BRI yang sekarang sudah flat ya. Gitu. Dan juga saham lain, contohnya saham-saham yang lain, contohnya kayak konstruksi yang udah lebih dari 30-50% sejak awal tahun. Jadi yang harus kita highlight adalah properti, konstruksi yang masih murah, ya, meskipun sekarang naiknya udah 100%-an, tapi masih murah karena effort tertingginya tuh masih jauh, kayak PTPP contohnya. Dulu tertingginya 5.000, sekarang baru 1.200, 1.100-an, masih di bawah 1.200-an. Artinya masih diskon masih 70% dari rekor tertingginya di tahun 2018. Ya, apalagi Waskita karena juga sekarang masih diskon 40% sejak awal tahun. Jadi banyak saham-saham yang bisa kita manfaatkan nanti dari kuatnya inflow di awal tahun depan. Ya, dan juga di sini tadi infrastruktur dengan telekomunikasinya, Garuda juga sama ya. Kemarin juga kita harus paham juga kemarin ada namanya baru adalah mansurmologi efek, yaitu Pak Ustadz Yusuf Mansur kemarin beliau ya sudah cuan hampir 300% di Sambris ya, beli di IPO 500 ya, kemarin sampai tertingginya 1680 ya, untung 300%, switching ke Garuda untung lagi 60%. Dan juga di switching lagi beliau ke konstruksi, untung lagi juga di situ 30-50% dalam waktu 2-3 bulanan. Itulah yang harus kita tiru seperti perilaku oleh investasi yang dilakukan oleh Pak Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Dan juga di sini yang bagus adalah sektor mining. Ya, sektor mining ini juga sangat bagus. Kenapa? Karena prospeknya dari bisnis atau sekarang yang lagi tren untuk mobil elektrik, mobil listrik. Ya, mungkin Indonesia tidak populer, tapi di Amerika ya sangat populer. Karena inilah membuktikan dengan kenaikan hartanya di Elon Musk. Elon Musk itu yang punya mobil Tesla, itu naiknya sekarang hartanya naik 100 miliar dolar di tahun ini. Jadi beliau naik hartanya 1.500 triliun cuma dalam 1 tahun. Karena efek penjualan mobil Tesla yang melejit sampai sahamnya naik sampai 700% di Amerika. Ya. Jadi kalau kondisi Indonesia kan sama mobil Astra, ya, Suzuki semua hancur sampai minus 70% di tahun ini. Tapi mobil Tesla di dunia ini malah melejit, meroket. Ini yang menguntungkan dari
si mobil elektrik, mobil listrik. Kenapa? Karena mobil listrik itu membutuhkan logam, tembaga, timah, nikel. Jadi apalagi nanti menjelang 2030, Eropa akan melarang mobil bensin dan diesel. Ya, jadi istilahnya di Eropa nanti tahun 2000 ke atas harus mobil listrik atau nanti mobil terbang. Ya, yang membutuhkan nikel, timah, dan juga emas, ya, atau misalnya emas atau misalnya nikel, timah, dan tembaga, ya. Itu yang dimiliki oleh saham NDKA. Makanya Antam naiknya kencang 120% setahun ini, ya. Info juga naik 200%, BKFT juga naik 100%, dan lain-lain. Ini masih berlanjut nanti sampai 5 sampai 10 tahun ke depan, karena prospek dari mobil listrik ini akan sangat dibutuhkan untuk mengurangi polusi. Inilah yang didukungkan oleh Presiden Biden, ya, Biden di Amerika, yang pro dengan clean energy, ya, anti polusi. Jadi sangat bagus untuk mobil listrik dan prospeknya untuk metal di masa depan. Ya, jadi polanya akan terjadi seperti 2006-2008, ketika dulu Inco masih 4.000, naik sampai 110.000. Ya, Antam dari 500 perak naik sampai dengan 5.000. Ya. Nah, ini mungkin akan terjadi lagi untuk kita investasi saat 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi prospeknya sangat bagus. Ya, selain juga emas, ya, Antam jadi sebenarnya pengen bagus tuh Antam, karena Antam punya 2, dia punya nikel dan punya emas. Jadi emas juga masih naik, trennya bisa sampai 2.000 sampai 2.300 per troy ounce. Dan juga nikel pun juga naik, ya. Berbeda dengan DKFT, Inco, atau juga pure yang cuma ada nikelnya saja. Dan juga di sini minyak, energi pun juga sama, ya. Minyak, fossil minyak relatif terbatas, ya, karena isu minyak dan juga batu bara ini juga harus hati-hati, ya. Kepemimpinan Presiden Biden, ya, kita tahu kan Amerika itu kan bandarnya minyak. Ya, selama pemimpinan Partai Demokrat itu minyak tuh selalu crash. Zaman Obama itu minyak tuh $26, zaman Clinton itu minyak tuh $15. Jadi hati-hati untuk long term, berarti batu bara dan juga minyak seperti kayak energi, ya, saham Pegas, ya, saham Telsa, Medco untuk jangka panjang tidak begitu bagus, karena prospeknya bagusnya untuk saham metal dan juga saham CPO. Karena CPO ini kan clean energy karena efek dari biodiesel. Di sini pun juga sama, ya, jadi yang prospek ke depannya bagus, properti, konstruksi, bisa dikolek untuk jangka pendek maupun juga jangka panjang. Ya, agri juga sama, ya, dan termurah di sini juga yang masih murah sekarang. Alhamdulillah masih ada saham termurah di sini adalah saham konsumer. Ya, Bapak Ibu lihat di situ ICBP, Indofood itu masih di bawah. Ya, ICBP tadi baru break 10.350, saya masih hafal levelnya karena kita juga hajar kanan tadi. Ya, KB Pharma juga masih murah 14.880. Jadi seharusnya kalau melihat dari vaksin harusnya KB Pharma itu harusnya di atas 2.000. Ya. Ya, dan juga efeknya dari Indofood juga sama. Indofood tadi sempat 7150, break tadi 73. Ya, jadi emang efeknya bisa kita manfaatkan. Dan juga saham-saham seperti kayak murah adalah Gudang Garam dan juga HAM Sampurna. HAM Sampurna tahun kemarin di harga 5.000, sekarang dengan harga cuma 1.500, ya diskonnya masih 70%. Ya, jadi sangat murah untuk kedepannya. Inilah juga yang akan membatasi juga indeks kita untuk susah untuk tembus di atas 7.000, karena efek dari untuk jangka menengahnya untuk consumer, tapi untuk jangka pendek bagus, karena dari siklus selama 10 tahun terakhir, 5-10 tahun terakhir, saham consumer itu selalu bottomnya di bulan November. Makanya wajar ini Unilever nggak naik-naik, turun sampai dengan 76 sampai dengan 78. Ya, tidak mengikuti klien banking udah naik meroket mana-mana, properti, konstruksi, ya. Tapi malah Unilever, Kalbe, Indofood, SBP malah mendem, ya, karena memang siklusnya. Jadi memang itu memang perlu kita waspadai juga dan kita cermati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan keuntungan di Desember, ya beli saham Telkom, Excel, ISAT, Friend yang masih murah di 70-an, ya targetnya masih 787 sampai dengan 110. Dan nanti juga kita lihat juga misalnya saham consumer yang masih murah, tentunya kayak target kita pun juga MSP masih 1.900 sampai 2.000-an, 2.300 lagi. Gudang Garam pun sama, ya 47 sampai dengan 53.000 ya resistnya. Ya, dan juga di sini yang termurah adalah Jakarta Basic Industry, industri dasar. Contohnya Ketekim hari ini tadi sudah break 7425, jadi targetnya sekarang menuju ke 79 sampai dengan 4.500. Untuk medium termnya sih bisa sampai 12.000 lagi antara Tekim dan juga INKP yang bisnis kertas. Ya, kalau untuk yang bisnis poultry, ayam-ayaman, ya Cepin juga lihat breakout-nya di sini range-nya antara 6.400 sampai dengan 6.800. Jadi mana yang duluan break.
break atas tidak lanjut ke 777 sampai dengan ke 9.000 lagi Cepin. Ya. Dan juga saham misalnya saham dari Krakatau Steel yang kemarin dapat suntikan lagi dari Erick Thohir. Ya, target saya sih masih 500-700 untuk Krakatau Steel. Kemarin sudah break 438. Ya, saya pikir tinggal nunggu waktu lagi. Sekarang ini ditahan ya karena efek dari market maker-nya sendiri. Karena sektor logam masih sangat bagus, baik fundamental maupun dari sisi flow-nya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang bagus, yang masih murah tadi sebutkan infrastruktur, Garuda, Pegas, ya, poultry, ya, kertas, ya, tekstil, kestril, dan juga baja atau atau baja atau GDST dan lain-lain. Konsumer juga murah, rokok, grup Indofood, dan juga farmasi KB Farma, dan juga Kimia Farma dan Indofood juga akan rally lagi nanti menjelang distribusi vaksin di awal tahun. Ya kan, karena efek dari Bio Farmanya ini. Jadi yang harus kita kurangi sebenarnya blue chip di banking, ya, blue chip juga di aneka industri, contohnya kayak Astra. Jadi jangan terlalu banyak exposure ke Astra dan juga banking blue chip karena kenaikannya terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pengen yang aman, ya emang yang lebih aman sih emang di banking. Ya. Contohnya BCA, BRI, dan juga yang termurah di sini kalau kita mau collect banking yang blue chip adalah BTN dan juga BNI karena masih minus 30% sejak awal tahun. Jadi kemungkinan nanti Desember ini nanti BNI dan BTN akan rebut lebih kencang naiknya dibandingkan BCA, BRI dan juga Mandiri. Oke, di sini sedikit cukup, nanti lebih spesifiknya di slide berikutnya. Dan di sini kita lihat di sini tadi yang saya bilang tadi siklusnya, jadi emang siklus kuartal 4 itu Oktober sampai dengan Desember itu emang time to buy. Kalau kita mau untuk jangka menengah, jadi kita hold sampai dengan Maret atau April. Kenapa Maret April? Karena biasanya Maret April itu ada yang namanya pembagian dividen dan juga pembagian laporan keuangan final tahun sebelumnya. Jadi biasanya market akan mengalami koreksi, dan makanya ada yang disebut sell in May and go away. Jadi sell di bulan Mei, nanti beli lagi di bulan Oktober. Kenapa? Karena antara Mei sampai dengan September itu selalu banyak merahnya. Bapak Ibu lihat sini itu. Ya, sini Mei sampai dengan September itu banyakkan merahnya. Jadi di sini selalu negatif. Ya, tahun ini agak berubah ya, kenapa wajar? Karena tahun ini sama juga, ya tahun ini kan juga bottomnya juga di bulan Maret, ya karena efek dari COVID. Ya seharusnya sih Maret ini tertinggi, tapi karena ada COVID, ya, jadi agak berubah dibandingkan siklus yang sebelumnya. Lihat di sini Desember selalu hijau, tidak pernah merah. Jadi kita berharap dengan adanya inflow nanti baik global maupun juga Indonesia ini berkah. Kenapa? Dari efek dari penguatan rupiah. Ya, makanya asing sekarang jual dolar, ya beli emas, ya beli CPO, ya beli nikel, beli timah. Ya, kenapa? Karena efek dari pelemahan ekonomi Amerika sekarang ya resesi, dan juga efek dari nanti yang namanya stimulus Amerika yang akan dirilis nanti pada Januari kemungkinan setelah Biden dilantik jadi presiden Amerika yang ke-49. Dan di sini ya saya juga akan lama-lama di sini juga ya, core retail masih tetap yang bagus, masih tetap efeknya dari PSBB ya. Selama PSBB masih ada, kenaikannya terbatas. Tapi nanti lihat kalau PSBB nanti sudah dihapus karena meredanya dengan pandemi COVID, semua akan rally PPF yang termurah itu sebenarnya PPF. Karena dulunya sempat ke 20.000. Sekarang harga cuma 1.200. Ini diskonnya 98% dari level tertingginya. Ini sangat murah dari sisi return-nya. Tapi hati-hati, ini PPF ini kan grup lipo. Grup lipo itu sangat liar. Ya contohnya LPKR, PCK, ya, MLPL. Ini jadi lebih bagusnya untuk spekulatif dan juga harus pakai stop loss kalau kita mau trading saham PPF. Lebih bagus. Targetnya harusnya sih kalau meredanya COVID harusnya di 3.000 5.000-an sih ketemu ya. Kalau normal lagi ya. Maksudnya tidak mungkin normal seperti biasa, tapi setidaknya PSBB sudah selesai ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai dan juga masyarakat sudah mulai ramai ke mall beli barang-barang di Matahari, ya saya pikir juga bisa balik ke 3.000 5.000-an. Saya pikir untuk jangka 1-2 tahun ke depan ya masih bisa layak dibeli ya. Meskipun yang lebih aman sebenarnya sih kalau untuk dari retail masih lebih aman tuh sebenarnya Era ya, efek daripada kemarin daripada IMEI dan juga produk-produk barunya. Apalagi nanti Era mungkin akan lucid di bulan Januari. Kenapa? Karena di bulan Januari akan dirilis iPhone 12. Ini iPhone 12 ini handphone terlaris di dunia. Ya. Jadi iPhone itu hebat, ya semakin mahal semakin laris. Ya harganya sekarang di black market sudah 20 sampai 30 juta, itu sold out. Ya, banyak di Bapak-bapak lihat. Dan itu juga menguntungkan dari sisi Era. Kenapa? Karena sekarang
yang berhak memiliki mendatangkan handphone mesti yang resmi-resmi. Ya. Yang berikutnya adalah ACES. ACES sekarang juga lagi murah, sekarang 1.600-an juga, ya, karena efek dari PSBB juga nanti juga kemungkinan juga akan bagus. Nah, RALS kemarin sudah naik duluan, jadi emang rata-rata di antara bagus yang ini dari PPF, MAPI, ACES, RALS, dan ERA, kita pilihnya sih untuk technical yang bagusnya ERA, ACES, dan juga yang spekulatif ke RALS atau PPF. Jadi kalau lebih aman sih, yang pakai ibu pengen lebih tenang sih mendingan ke RALS. Tapi kalau PPF sih bagus, cuman agak high risk. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, konsumer sendiri sih masih sama. Ya, konsumer selalu bottomnya di bulan November ini kita buy. Ya. Nah, sekarang saya lebih favoritnya ke SIDO. Ya, di sini kita lihat di SIDO dan terbukti kemarin ditambah lagi sentimen positifnya dari penunjukan Ignatius Bapak Ignatius Jonan yang beliau mantan menteri sekarang ditunjuk sebagai komisaris daripada SIDO. Jadi otomatis dengan adanya beliau ya popularitas dan juga performance-nya SIDO ke depannya ya sudah muncul ini akan semakin bagus. Ya, jadi artinya SIDO saya kira masih 1.500 sampai dengan 2.000 karena ini favorit baru nanti the next-nya Unilever untuk SIDO ke depannya. Yang Mayora juga sama, cuman Mayora dan juga Unilever sebenarnya kalau dari fundamental sudah mahal. Ya, tapi kalau untuk trading ya Unilever bisa kita manfaatkan bisa sampai dengan 8.400 sampai 8.800 untuk jangka pendek ini. Ya, udang garam juga sama, resistennya di sini 45 sampai dengan 47. Ya, kalau break sampai dengan 53.000, 55.000 sampai juga sama. Ya, resistnya di sini 16.20. Ya, targetnya di sini bisa menuju ke 19.20 sampai dengan 2.300. Ya, high waktu sebelum terjadi COVID. Ya, farmasi juga sama, dan di sini kita masih fokusnya kalau untuk retail dan konsumer masih fokusnya ke farmasi. Bapak mau makan apa? Karena apa? Karena saham KF Kimia Farma dan juga Indofarma ini anaknya BUMN dan juga yang dimiliki sahamnya oleh Bio Farma yang membuat nanti vaksin. Nanti akan membeli vaksin dari Sinovac dari China dan juga nanti akan merilis vaksin yang akan dibuat oleh orang-orang kita juga ya, merah putih yang akan dirilis nanti tahun 2022 agak lama ya 2022. Jadi si Margaret katanya udah sering kasih kirim makanan sama Pak. Ya, agak berbeda dengan PIVA. Ya, kalau PIVA ini mereka distribusinya yang AstraZeneca yang Inggris punya dan Amerika punya. Jadi sebenarnya sekarang ini yang paling akurat kan yang sudah terbukti yang akurasinya ya, dan juga efek sampingnya itu adalah PIVA Pfizer dan juga Moderna dan juga AstraZeneca yang lebih transparan ya. Cuman kalau untuk Sinovac sih bagus, tapi untuk datanya kalau saya lihat tidak begitu transparan mengenai akurasinya, karena kemarin AstraZeneca dan juga Moderna kemarin akurasinya 95% bisa menyembuhkan untuk COVID-19. KF juga INAF juga sama ya, targetnya masih 5.000 7.000-an. Jadi breaknya antara 3.600 break, targetnya masih akan lanjut nanti di tahun depan. Kenapa? Karena sekarang ini aja Kimia Farma INAF ini udah naik 500% ini ya sampai dengan 700%. Ini naik cuma karena spekulasi, kan belum jualan vaksin. Itu baru buy on rumor vaksin tahun depan. Jadi tahun depan karena adanya cuan ya naiknya harus lebih tinggi lagi, bisa menuju ke rekor tertingginya di Indofarma di 7.000. Ya, kalau KB Farma kenapa tidak sentimen tidak mendapat seperti KF dan INAF ya karena nggak dapat jatah. Karena yang dapat jatah itu anak-anak BUMN. KB Farma kalau saya lihat belum ada aksi untuk membeli vaksin seperti kayak Pfizer, Moderna, Sinovac dan lain-lain. Jadi lebih kecenderungan lebih defensif untuk KB Farma, tapi mungkin juga nanti juga bisa akan juga distribusi vaksin, tapi makanya naiknya agak lama. Tapi untuk medium term memang targetnya sendiri sih 1.680 sampai dengan 2.000 ya, karena wajar ya kalau kita memikirkan untuk jangka panjang sih KB Farma emang saham terbaik di Indonesia karena udah naik 30.000% sejak IPO. Jadi saham yang terhebat untuk blue chip ya masih KB Farma. Ya PH PIVA juga akan naik lagi dari 2.000 sampai 3.000-an. Nah, sementara kalau bank sendiri yang untuk cepatnya masih tetap tadi yang murah BTN dan juga BNI. Sementara kalau kita mau lebih fokus yang ke anaknya ya contohnya ke BRIS ya, ini kan mergernya kan di bulan Januari ya, kemungkinan akan tembus lagi di high nanti Desember ini mungkin akan digeber naik menuju 1.680 sampai dengan 2.100 dan bahkan lebih. Yang berikutnya juga saham BTPS. Misalnya kalau saham BRIS naik, BTPS pun juga akan mendapat sentimen juga nanti mereka mungkin akan mencoba untuk tembus rekor tingginya di 5.000 sampai dengan 7.000-an lagi.
Ya kalau kita ngomongin BRIS berarti ketemuin agro juga. Agro tadi 575, resistnya sekarang 600 sampai 700. Jadi untuk agro untuk medium term targetnya di 1000. Itu tertingginya waktu tahun 2016. Jadi tahun 2016 agro itu dari Rp100 naik sampai dengan 1000% dalam setahun. Jadi polanya sama seperti kayak tahun ini. Jadi kemungkinan juga Maret kemarin agro 100 perak, ya tahun ini mungkin bisa mencapai 1000 juga. Ya. Kita harapkan untuk seperti itu karena sentimennya masih bagus untuk dari saham-saham grup BRI. Ya, kalau untuk BCA masih bagus, ya targetnya 35.300 sampai dengan 40 ribuan, tapi kalau BCA kan kalau dari fundamentalnya pun sama, PER-nya paling mahal 29 kali, nilai bukunya juga 4 kali, jadi makanya naiknya pelan-pelan. Tapi lebih aman, karena kemarin waktu COVID juga BCA turunnya paling kecil. Ya, jadi kalau untuk pengen yang lebih defensif belinya BCA BRI, tapi kalau pengen Bapak Ibu mengejar return ya hasil imbal hasil yang lebih tinggi BTN dan juga BNI untuk yang blue chipnya. Tapi kalau yang small capnya ke BPKP, ya BPKP target kita masih 300 sampai 500-an ya, karena masih murah karena baru diakuisisi oleh Kukmin. Jadi saya pikir sekarang ini konsolidasi untuk kita beli. Kemarin kita rekomend beli, kemarin dirilis di Instagram ya, masih cuan, jadi emang targetnya 314 sampai dengan 400 untuk BPKB ke depannya. Properti target kita masih tetap yang blue chip masih tetap di ASRI ya, karena ASRI sangat diuntungkan oleh kemarin restrukturisasi utangnya banyak dalam bentuk dolar dan juga diuntungkan oleh penguatan rupiah. Jadi utangnya ASRI menciut karena rupiah sekarang menguat, kemarin sempat 16.800, sekarang cuma 14.000, dan nanti akan rupiah bisa mencoba ke support berikutnya di 13.500, jadi sangat menguntungkan untuk ASRI. Nah, yang the best-nya untuk properti ASRI, BSDE, CTRA, dan juga SMRA, dan juga Pewon. Jadi 5 itu. Jadi kalau untuk konstruksi, kita masih rekomen yang termurah adalah Adikarya dan juga Waskita Karya. Karena masih ada upside sekitar 500 sampai 200% lagi untuk long term-nya. Ya, karena banyak good news dan inflow dari saham konstruksi. Ya, jadi yang bagus juga untuk swastanya mungkin yang lain BPJBR juga bagus, ya targetnya masih 1.600, BJTM, ya BNGA, BNII, ya PNBN, ya saya pikir masih tetap bagus ya. Dan juga di sini juga ada Garuda, ya Jasa Marga juga bagus karena kenaikan tol, dan juga Garuda juga kemungkinan akan dikerek sampai 500 sampai 700 lagi karena efek dari Erick Thohir dan juga dari efek dari Yusuf Mansur, ya. Jadi otomatis kalau kita lihat shipping, berarti kalau shipping berarti kita harus lihat minyak. Kalau minyak naik berarti shipping akan naik. Jadi ini bull yang bisa, kalau minyak naik di atas 45 sampai 50 dolar, ya saya pikir bisa menuju ke 400-500, ya Sochi juga sama. Nah, ini yang lagi hot sekarang komoditas. Ya, komoditas hati-hati kalau untuk energi, saya pikir nasibnya cuma sampai Januari naiknya kayak Elsa Medco karena masih volatile untuk dari sisi minyak. Karena masih ada perang harga antara Rusia, ya antara non OPEC dan juga OPEC. Non OPEC itu misalnya Rusia dan juga China dan juga Iran. Ya, sementara OPEC kan Arab Saudi, OPEC dan juga Amerika. Ya, ada dua geng yang ada dua kubu yang harus kita cermati juga. Nah, Elsa juga Medco ya untuk jangka pendek ini bisa mengisi gap dulu 540 sampai 580 kemarin waktu sebelum red issue. Elsa juga sama, yang bisa menuju 350 sampai 400. Ya Petro juga yang the best-nya bisa 1.800 sampai dengan 2.300. Ini Petro ini saham yang banyak dimiliki oleh Lee Keng Hong. Ya. Oke, beliau kemarin aja waktu 1.400 aja untungnya 200 miliar. Ya, kalau sekarang di harganya 1.800 ya beliau untungnya lebih mungkin sekarang di atas 500 miliaran. Nah, sekarang ini yang masih murah adalah batu bara. Ya. Ya banyak yang menanya sama saya kemarin, sampai sekarang pun sama nanya PTBA. Kenapa PTBA nggak naik-naik? Ya karena beda. Kemarin siklus yang ada atau kemarin dari info ada China beli batubara Indonesia sekitar 2,1 miliar dolar atau sekitar 30 triliun. Itu kebanyakan itu dimiliki oleh yang bagusnya cuma Adaro, ya banyak kan yang ekspor orientednya ke saham-saham tersebut. Adaro, YTMG, Doit, Indi. Kalau PTBA itu kebanyakan tuh lokal. Ya karena PTBA itu kebanyakan distribusinya tuh penjualannya ke LPLN karena dia low calorie. Ya, sementara China itu senangnya yang high calorie. Ya, makanya saham-saham yang ekspor oriented yang ke China makanya naik lebih kencang. Kemarin contohnya kayak ITMG di 8.000 naik sampai ke 12.500. Adaro kemarin 1.100 naik sampai dengan 13.800. Kemarin pas hari ini juga closing 13.90.
Harum apalagi yang paling the best. Ya. Duit juga sama, ini juga sama. Jadi kalau saya sendiri, ya kesimpulannya singkatnya, saya rekomennya untuk Harum, Doit, Indi untuk ke saham batubara. Nah kalau Bumi, ya kemarin kita sudah beberapa kali sounding, ya beli kalau tembus 51 dan beli kalau tembus di atas 74. Ya, jadi resist berikutnya sekarang Bumi adalah di atas 80 dan juga di 110. Ya. Bumi juga kemungkinan bisa di atas 100 juga. Kenapa? Karena dapat keuntungan kenaikan harga batubara dan juga penguatan rupiah. Karena hutang Bumi kan sekarang itu kan 30 triliun dalam bentuk dolar. Jadi kalau rupiah menguat sekarang ke 13 ribuan, ya juga berkah untuk Bumi, ya seharusnya bertengger di antara 100 sampai dengan 200 rupiah. Ya, untuk kalau kita melihat target batubara untuk jangka pendek ini ke 75 dolar. Sekarang kan batubara masih 63 dolar. Jadi Bumi masih layak beli. Nah, ya, jadi bisa karena di efek dari batubara nanti bisa naik sampai dengan Desember dan juga Januari, karena kebutuhan untuk musim dingin itu kan biasanya ya di Eropa, Amerika musim dingin dan juga Asia Timur, permintaan untuk batubara, minyak itu meningkat. Ya. Kalau duit, targetnya masih duit dan Indi dan juga Harum. Tapi fokusnya tetap ke Harum. Kenapa? Karena Harum sekarang sudah beda lagi seperti Harum, bukan Harum yang dulu. Karena Harum Energi ini sekarang sudah the best di sektornya. Karena Harum sekarang sudah naik 80% di tahun ini. Yang lebih bagus dibanding Adaro, TMG dan lain. Kenapa? Karena sekarang Harum sudah punya tambang nikel. Ya, karena efek sudah mengantisipasi kebutuhan untuk mobil listrik. Jadi makanya Harum melejit. Sekarang tertingginya kemarin sampai 2350 dan target saya masih di atas 3100 sampai dengan mungkin bisa menuju ke 5000 lagi. Ya, sementara yang bagus ini adalah metal, Antam, ya Antam, Inco, MDK. Jadi kita lihat di sini, ya jadi kalau kita melihat batubara atau komoditas, Bapak Ibu harus update juga target batubaranya juga berapa. Target saya sih di jangka pendek 75. Untuk nikel sendiri target saya masih di antara kemarin sudah tembus 16.300 per metric ton, ya berdasarkan dari US dollar. Targetnya masih 18.500 sampai 20.000. Yang terbaik itu sebenarnya adalah TINS. Karena timah itu sudah break 16.300, targetnya 22.000. Jadi nanti TINS akan lebih rally-nya lebih kencang dibandingkan Info Antam, karena TINS itu kan kita tahu timah Indonesia ini kan termasuk top 3 ya, terbesar di dunia ya perusahaan untuk timah. Beda dengan nikel, kita termasuk top 10. Ya, jadi masih murah. Di Antam target kita masih 1.600 sampai dengan 1.800. Ya, Info juga sama, targetnya 6.000 sampai dengan 7.000 lagi. Ya, MDK juga sama, ya nanti efek dari minyak, dari emas sekarang. Emas sekarang sih emang agak rawan turun ya, karena emang efek dari vaksin. Dan jadi emang turun dulu 17.50 sampai dengan 1.800 per ounce. Nanti emas akan naik kalau nanti ada penandatanganan stimulus antara Joe Biden dengan Partai Republik nanti di bulan Januari. Itu kalau sampai jadi dirilis, ya stimulusnya sekitar 30.000 triliun, itu emas akan meroket. Ini akan menguntungkan untuk dari sisi saham-saham Antam, MDKA, SQMI, PCSAB, dan juga BRMS. Nah, kita harus lihat, BRMS sekarang tuh sahamnya Bakri, itu sekarang sudah masuk ke tambang emas. Jadi makanya wajar sekarang BRMS diem. Tapi nanti emas naik, nanti dia naik duluan, akan mengalahkan harganya Bumi nanti di Desember nanti. Dan berikutnya yang paling bagus adalah sekarang yang masih murah dan termurah adalah Agri. Ya, Agri sekarang CPO sekarang harganya CPO sendiri itu sekarang mencapai level tertinggi 8 tahun. Harus diingat. CPO sendiri sekarang tertinggi 8 tahun di 3.400. Tapi harga sahamnya terendah 8 tahun. Ya, Ali, ya kalau melihat harga CPO, harusnya Ali sekarang di atas 20.000. Ya, BPT harusnya ada sekarang di atas 500. Ya, Ali kan sekarang masih 11.000. BPT sekarang baru 110, baru 120 tadi. Alsip sekarang baru 100, di bawah masih 1.200. Jadi artinya sangat undervalue dibandingkan harga CPO-nya. Sama seperti bulan-bulan kemarin, kita sempat sounding Antam, termurah waktu harga masih 800. Dan terbukti sekarang Antam sudah 1.300, 1.200-300-an. Kenapa? Karena emang harusnya Antam itu sekarang dengan harga emas itu emang harusnya di harga 1.400, 1.600. Sama terjadi di saham CPO. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kaya, ya beli saham-saham CPO, karena sangat murah dibandingkan efek dari harga CPO-nya yang mencapai sekarang level tertinggi 8 tahun. Ya, harga saham Indonesia malah belum tertinggi setahun. Jadi artinya sangat murah. Ya, apalagi nanti ditambah dengan efek dari Joe Biden, ya efek dari energi. Dan juga sini yang termurah adalah harusnya Ali bisa mencapai 13.000, 15.000 ya untuk jangka sampai dengan Januari. Biasanya kalau CPO itu naiknya bisa sampai dengan Imlek. Ya,
Februari. Jadi bayangkan, jadi bisa Bapak Ibu bisa trading maupun juga spot untuk 1 bulan 2 bulanan untuk saham CPO menjelang Imlek nanti di bulan Februarian. Karena setiap tahun tuh tradisinya seperti itu. Ya, yang berikutnya yang murah adalah di sini juga BPT. Ya, seharusnya sih targetnya antara 130 150 normal yang minimumnya. Ya syukur-syukur bisa 200 sampai 300-an nanti di tahun depan. Ya, karena efek dari CPO-nya. Ya, asip juga sama, seharusnya sih antara 1.400 sampai dengan 1.600 kalau kita kalkulasi dengan CPO. Nah, berikutnya yang termurah adalah Telco. Friend ini kemarin sempat 320, 360, sekarang harga 70 perak. Ini sangat murah. Ya, apalagi nanti ada isu Friend akan diakuisisi oleh, ya rumornya akan diisi oleh Excel. Jadi kemungkinan bisa sebalik lagi ke 200 sampai 300 lagi. Nanti efeknya nanti dari triggernya dari nanti 5G. Jadi kalau nanti 5G dipercepat dari 2023 karena efek Omnibus Law ke 2021 sampai 2022, ya harusnya Friend normalnya di antara 200 sampai dengan 300-an lagi. Jadi harga saham 70 perak ini sangat murah. Dan tidak mungkin bangkrut ya kalau Friend. Kenapa? Karena ini grup Sinarmas. Ya, grup konglomerat terbesar ketiga di Indonesia. Ya. Excel juga sama, ya mungkin juga bisa mencapai juga kemarin 2.500 bisa sampai 3.000 sampai 4.000-an lagi. Dan Telkom sendiri jangka pendek kita di monthly pun kemarin sudah kita recommend buy terus di weekly report, monthly report, buy Telkom terus. Ya, terbukti sekarang Telkom sudah mendekati 3.500. Kemarin kita rekomend sejak di 2.600 dan masih akan naik lagi kalau kita melihat dari rekomend dari Erick Thohir. Dan Erick Thohir pengen Telkom itu market kapitalisasinya, ya kapitalisasi pasarnya di 450 triliun. Sekarang ini Telkom itu baru 300 triliun. Jadi artinya apa? Jadi Erick Thohir pengen Telkom itu di harga 4.500, 4.700. Jadi dengan harga sekarang cuma 3.500, ini murah, bisa kita koleksi sampai dengan 4.500, 4.700 dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Sementara yang masih lagging ini dan sudah breakout adalah TWR. Ya, TWR sudah break antara kemarin 980 sampai dengan 1070. Tadi sudah break antara juga TBIC dan juga TWR. TWR ini agak beda karena ini jualannya tower, bukan jualan pulsa. Nah, jadi kalau di sini yang termurah adalah TWR, targetnya masih 1.400, 1.600. Ya, apalagi kalau sampai nanti jadi rumornya nanti penggantinya Menteri KPP yang baru. Kemarin ada kasus KKN Bapak Edi Prabowo, ya rumornya katanya sih ini baru rumor yang akan dipilih adalah Sandiaga Uno. Ya, kalau Sandiaga Uno terpilih sebagai menteri, ya ini saham TWR ini kan punya beliau dan juga MDK juga, ya yang punya emas. Jadi mungkin akan melejit. Ini baru rumor, tapi sebenarnya kita bisa antisipasi. Ya kalau terbukti ya kita buy, ya kalau enggak ya kita bisa Pur, ntar aku pesan ya Pur. Ya, sekarang ini yang paling the best masih tetap di basic industry. Ya, basic industry ini terutama saya masih tetap fokusnya ke BRPT, Barito Pacific. Ini saham terhebat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, karena dalam 5 tahun terakhir BRPT itu naik 1000% per tahun. Bapak Ibu mungkin nggak tahu, tapi BRPT ini setiap tahun tuh naik 1000% per tahun, karena dalam 5 tahun ini BRPT sudah naik lebih dari 4000%. Jadi kalau kita average, ya itu sekitar 1000% per tahun. Dan sekarang pun, ya, kemarin masih 600, ya di bulan Juni kemarin, sekarang sudah 1200. Dalam waktu cuma 3 bulan, BRPT sudah naik 100%. Kenapa? Karena efeknya dari BRPT ini kan Chandra Asri, ya Chandra Asri itu kimia, ya sangat dibutuhkan apalagi dengan adanya COVID. Ya, sangat butuh untuk disinfektan, sanitizer, itu barang-barangnya buatan BRPT dan PIA. Tambah lagi ini pendapatannya dolar dan juga ada isu bagus. Ya, dua saham ini ya akan membeli, akan buyback, ya ada program buyback sekitar 1 triliun. Jadi seharusnya BRPT bisa mencapai 1.500, 1.600 lagi dalam waktu 3 sampai 6 bulan ke depan. Terima kasih. Sampai dengan April. Jadi karena momentumnya bagus dan juga sekarang ini kan kita tahu BRPT itu yang punya mau pulang Pur. Pangestu, ya termasuk orang terkaya 10 besar di Indonesia. Berikutnya juga di sini NKP Tekim juga sama, kebutuhan akan kertas misalkan tinggi karena ekspornya juga banyak ke China. Jadi kalau ekonomi China pulih, NKP harusnya di 12.000, 15.000 lagi sama dengan Tekim. Resistnya sendiri kalau NKP masih 9925, Tekim tadi sudah break 9425, agak lagging ya Tekim. Biasanya sih harganya bareng. Jadi artinya Tekim sekarang under value terhadap NKP. Jadi kalau mau beli, Bapak Ibu belinya NKP Tekim karena akan mengejar harganya NKP di 9.300 sekarang. Target kita masih 1.200 sampai dengan 15.000. Ya potnya juga termurah. Ini Cepin dulu 4.000-an, sekarang dulu sempat 3.000-an, sekarang masih 1.000.
200, 1.300. Jadi Capin ini, pakan ternak ini masih bisa menguntungkan keuntungan sekitar 50-100% lagi untuk kita jangka pendek maupun investasi. Mungkin akan real nanti di bulan Desember. Biasanya menjelang liburan, saham-saham ayam-ayam ini akan menguat signifikan. Kenapa? Karena Capin juga nanti kita lihat di sesi akhir sesi, Capin tetap the best untuk kita koleksi selama pemimpinan Presiden Amerika yang Demokrat. Karena Capin selama 8 tahun 2014 sampai dengan 2018, naiknya 4.000%. Ya. Karena ini sahamnya asing ya, saham Thailand punya. Ya, gitu. Dan berikutnya Keras juga sama, ya. Jadi kalau Java main nanti bisa antisipasi, main masih targetnya masih 1000-an, ya. Java juga targetnya masih 1.400 sampai dengan 1.800, ya. Capin juga sama, di atas 98 targetnya masih 9.200. Karkotet juga sama. Pur, lu punya kunci ini kita nggak, kemarin di Instagram, kemarin juga di sosial media, 488. Kalau Mas Nu pulang apa Jumat dititip ke bawah. Target kita masih 500-700-an kena efek dari Erick Thohir. Kalau Baja ya karena small cap ya, jadi kalau masuk pun kita tidak bisa banyak untuk kalau gitu aku kita masuk ke sahamnya. Cost ini juga bisa nanti lihat, ini mungkin kita ini yang mendapat sentimen positif di sini Garuda, Krakatau Steel, ya, yang ada di bursa, dan juga Jasa Marga, ya, Kimia Farma, ya, dan juga misalnya saham-saham konstruksi. Ini juga apa yang disebut tadi, kenapa Indofarma KF melejit, kenapa Kalbe tidak, ya karena Kalbe bukan milik negara, karena Kalbe itu kan swasta. Jadi negara fokusnya pasti ke saham-saham ke saham-saham BUMN. Ya, makanya saya sarankan untuk Desember ini saham BUMN akan melejit lagi. Tadi sudah dimulai oleh dengan saham BRIS, Agro, ya, Telkom, BRI hari ini new high lagi. Nanti di Desember, nanti minggu depan kemungkinan saham-saham BNI juga akan rally lagi. Krakatau Steel, Garuda, Kimia Farma, Indofarma akan digeber lagi karena tradisinya seperti itu. Karena Desember itu selalu menguntungkan untuk saham-saham BUMN dan lebih aman. Kenapa? Kalau BUMN itu kan nggak mungkin bangkrut, ya kan, milik pemerintah. Nah, ini target kita sendiri di sini, target kita di sini di lingkaran, target kita masih capai sini 5875 itu panahnya. Ya. Kita termasuk yang tertinggi untuk prediksi untuk indeks ya tahun ini dibandingkan sekuritas lain. Ya, bahkan dengan analisis fundamental pun targetnya cuma 5550. Ya. Target kita di sini masih 5875 dan kemungkinan bisa mencoba nanti di Januari menuju ke 6200. Kalau Jumat biasanya titip kunci sama security ya? Beli sekarang ya. Hah? Sayang kesempatannya, nanti harga Mas Nu pulang duluan aja ya, aku lagi. nanti titip kunci sama security aja ya. Kita sudah sarankan beli di sini. Lupa aku bawa kunci di bulan kuartal 3. Lupa bawa kunciku. Beli Oktober Desember, dan seharusnya Bapak Ibu yang ngikutin ini masih ini si Andri. Masih Jum. Bulan Juli ya. Seharusnya udah happy cuan semua. Paling setengah 6 aku pulang ini sampai jam 6. Di sini 6.200 sampai 6.300 untuk dalam 3 bulan menjelang Maret ya. Ya. Supportnya sendiri, indeks sendiri hati-hati masih ada gap. Iya Pur, makasih ya. Ada gap ya, jadi yang harus diisi di bawah. Baju baru Pur. 5.700 sampai dengan 5.400. Gap atas ada di 5.853 sampai dengan 6.213. Jadi kemungkinan dia akan mengejar gap-gap di atas ini. Jadi hijau-hijau ini kita untuk time to buy. Jadi kita hajar buy terus, hajar kanan. Nah, ini kita hajar kiri kalau dia tembus di atas, di bawah yang merah. Ini masih akurat, selama ini masih akurasinya masih 90% ya untuk dalam 10 tahun terakhir ini. Ini juga ada target-targetnya ya. Ini sebenarnya ini sudah banyak yang sudah tercapai ya. Ini kita lihat juga nih saham-saham yang terbaik return 1-5 tahun. Jadi kalau kita mau investasi maupun juga trading, ya Aces masih yang termurah. Jadi seperti ini. Ya, ini juga Q45 ya, masih bisa memberikan keuntungan. Yang termurah di sini adalah BPTN, BNI masih yang murah untuk dari sisi blue chip BUMN ya. Jadi 3 ini masih murah. Jadi seharusnya masih bisa naik lagi 30-50% dalam waktu 3-6 bulan. Jadi istilahnya buy and hold sampai dengan Maret atau April. Yang konstruksi juga sama ya. Konstruksi itu sebenarnya bukan, kalau kita melihat polanya konstruksi sekarang naiknya gila-gilaan, itu bukan karena fundamentalnya, tapi karena flow. Dana yang masuk ada ratusan triliun, sementara saham-sahamnya kecil-kecil, otomatis yang naiknya pasti akan signifikan dibandingkan saham-saham seperti BNI, BTN yang market cap-nya yang lebih besar. Ya, nah ini juga sama, di sini fundamentalnya sendiri
Ya. Di sini sama seperti tadi yang fundamental, ya target fundamental di sini ini Morgan Stanley, ini salah satu lembaga institusi terbesar di dunia, ya, ini dari Amerika. Ya, di sini ada proyeksinya juga. Ya, di sini BRI masih tetap rekomendasinya meskipun targetnya sudah kecapai. Nah, ini beda, jadi makanya beda antara target fundamental dan target technical. Ya. Kalau marketnya lagi rally begini, mending kita lihat target technical. Kenapa? Karena target fundamental itu targetnya untuk 1 tahun. Jadi kalau Morgan Stanley bikin kemarin laporannya di bulan November, itu berlaku sampai dengan November tahun 2021. Ya, kita juga sama di sini. Ya, kalau untuk the best masih BRI BCA, teknikalnya sama juga. Tapi kalau untuk yang teknikal yang murah, kita pilihnya BTN dan BNI. Kalau pengen yang BMN. Ya, kalau telco kita masih tetap Excel, Telkom dan juga Friend. Ya. Kalau consumer kita masih rekomendasinya masih KB Pharma. Ya, saya tetap fokusnya ke KB dibandingkan grup Indofood ya, karena Indofood kalau untuk investasi 5 tahun terakhir cuannya cuma 30%. Ya. Ya, kesehatan juga rumah sakit masih tetap Mika, ya, Hill atau Silo. Ya, kalau komoditas kita masih tetap fokusnya ke Antam, Timah, ya, dan juga ke MDKA ya. Kalau properti masih fokusnya ke Asri dan juga Pewon ya kalau dari sisi apartemen. Nah di sini kita lihat di sini MSCI dalam 6 hari terakhir ya. Nah, rata-rata yang naik kita lihat di sini adalah saham-saham BMN. Nah, ini juga harus kita cermati juga ya. Jadi juga ini saya download di RTI Business ya, ada di App Store atau di Google Store, Android atau iPhone. Ya, jadi ini kita mencari saham-saham atau bisa mengikuti perilaku dari investor asing. Ya, di sini dilihat bahwa BCA ya, ini masih harga masih 30.000 ya. Sekarang sudah 34.000 kemarin. Jadi artinya apa? Jadi kalau kita ikutin ya untung karena di sini BCA ya asing ini waktu dibuat kemarin ini asing beli sampai 2,8 triliun. Dibayangkan. Jadi kalau asing beli ya kita ikut beli. Di sini juga BRI harganya masih 3490. Sekarang sudah 4.300. Jadi kalau Bapak Ibu ngikutin ini, ikutin asing masih beli jual beli, ya bisa dilihat ini di RT bisnis, ya mungkin sekarang udah berubah ya. Tapi ini juga bisa menjadi patokan. Dan ya saham-saham yang dibeli asing, BCA, BRI, Astra sekarang udah 6.000. MDK masih flat. UNTR di Unilever masih flat di sini. Roti Adaro juga sama, di sini masih 11.40, sekarang Adaro sudah 13.90. INTP di sini 12.500, sekarang NTP sudah 15.000. INKP sini masih 19.200, jadi sini yang masih kita cermati yang masih murah adalah INKP, Roti, Unilever, MDKA. Antam juga sama di sini masih 1.100, sekarang sudah 12.20, tadi closing tertingginya kemarin 12.80. BHIT juga sama, ya BHIT juga bisa menuju 100 lagi, jadi nanti grup MNC akan rally lagi, nanti belum high-nya belum habis ke BHIT, masih ada 180 sampai dengan 100, 110, ya. BMTR juga sama, targetnya masih 320 sampai dengan 340. MNCN juga sama, targetnya masih 1.200, 1.300. Jadi sini juga BRIS masih 1.200. Sekarang BRIS sudah 14.70 tadi break. Jadi menurut technical, besok Senin buy BRIS, targetnya 15.50 sampai 1.670. Karena sudah break resist. Posisi kita juga sama, sini masih 750, sekarang posisi kita sudah di atas 900. Asri juga sama di sini. Kalau Bapak lihat di sini Asri. Sekarang Asri sudah break 250, jadi artinya Senin kita hajar kanan untuk Asri, targetnya masih 280 sampai dengan 320. Ya. Astra breakoutnya di 6025. Terus saya masih hafal semua karena ini mainan saya tiap hari. Ya. P1 juga sama, target kita masih 570 sampai dengan 250. Ya. Jadi di sini yang the best di sini keseluruhan Antam, BHIT juga kalau agak spekulatif ya karena ini grup MNC. BRIS, jadi yang bisa hadir kanan Senin itu BRIS, Waskita, Asri, ya, MDKA, di sini juga bisa lihat juga Unilever dan juga lihat di sini BCA dan BRI dan juga Telkom untuk Senin besok. Ini saham-saham yang termurah di sektornya. Ya. Jadi gudang garam sekarang itu 40.000 tuh masih murah karena tadinya kemarin sempat 100.000. Jadi gudang garam
ya. Kalau Bapak beli tahun kemarin ya masih nyangkut di 200.000, sekarang masih diskon 55%, masih minusnya. Ya, Sampurna juga sama, tertingginya 5.500, hati-hati dengan saham rokok. Makanya saya bilang agak berat indeks kita tembus 7.000 dalam beberapa tahun terakhir. Banyak analis ngomong di tahun 2018 indeks kita akan tembus 7.000, saya bilang nggak akan bisa karena ini masih lemah di gudang garam dan juga Sampurna. Kenapa? Karena sektor konsumer ini ya, masih mencakup 30% di indeks. Jadi sepertiga indeks itu ada di sektor konsumer. Jadi kalau konsumernya nggak naik, ya otomatis indeks juga naiknya nggak banyak. Nah, gitu. Jadi di sini gudang garam, Sampurna, Excel, Telkom, sini juga Telkom termurah, ya, karena target kita masih 4.500 sampai 4.700. ITMG, Adaro juga masih murah. ITMG apalagi masih murah. ITMG sekarang 11.000, dulu tertingginya 54.000. Ya, dan juga yang termurah adalah yang agak spekulatif adalah Bumi. Bumi dengan trading saja. Saya pikir ya selama masih di atas 54 ya dengan trading dulu ya bisa mencapai nanti 80 sampai dengan 120 untuk jangka pendek. Wika juga BTN, Cepin, Jeva, BTBA. Dan ini yang non lagging dan kemarin terbukti kemarin Adi juga loncat 100% juga di 1 bulan karena masih murah. Ya, kemarin 700 perak, sekarang di 1000-an ya, saya pikir masih murah. Pegas, MAPI, BRPT, ini saham-saham ini yang bisa cermati, dan juga yang bisa kita cermati adalah yang ini, kita highlight. Ini yang masih murah. Nah, anak-anaknya. Jadi kalau Wika naik, otomatis Weton juga akan naik. Anaknya, Wijaya Beton. WG juga sama. PT PP ini anaknya PT PP. PSBP ini anaknya dari Weton. Ini kemarin sudah break lagi di atas 234. Sampai hafal, PP, PSBP, WG itu break 234. Jadi targetnya harusnya menuju ke 280 sampai dengan 300-an lagi, mungkin bisa sampai 340-an. Jadi yang mungkin bisa cermati nanti di bulan Desember, ya beli untuk saham-saham anaknya BMN Karya, karena ini masih relatif murah dibandingkan induknya dengan emak-emaknya ya. Contohnya kayak WK, Adi, WSKT atau Weton yang naiknya sudah signifikan. Juga termasuk CPO, Potri dan lain-lain. Ini kita lihat di sini return yang tertinggi untuk investasi jangka pendek. Cepin juga sama, belum naik di bulan Desember ini. Bulan November belum naik, jadi kemungkinan Cepin akan rally di bulan Desember. Triggernya di 6.800, kalau tembus hajar kanan, targetnya 7.200 sampai dengan 9.000. Ya, di sini juga BSDE, Kalbe, ya. Jadi Kalbe itu bagus untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek memang tidak begitu bagus. Ya. SMRA asli lihat dari sini kelihatan, dari 10 besar kelihatan the best return-nya pasti di saham konstruksi dan juga properti. Ya. Karena zamannya Presiden Amerika dari Partai Demokrat itu selalu bullish. Kenapa kita lihat Partai Demokrat? Kenapa? Karena kita lihat Wall Street. Selama Wall Street naik, ya Amerika naik, karena Amerika itu kan market cap-nya 300.000 triliun. Indonesia market cap-nya baru sekarang 6.200 triliun. Jadi bayangkan kita masih kecil sekali dibandingkan dengan market cap-nya saham di Amerika. Bahkan Indonesia ini kalah jauh dengan sahamnya Apple. Apple itu sekarang market cap-nya 2 triliun dolar. Tapi sekarang 30.000 triliun. Bayangkan Indonesia sebesar ini 230 juta. Kalah dengan Apple yang karyawannya cuma 30.000. Ya. Ya, jadi artinya apa? Jadi satu Apple bisa beli bursa Indonesia. Ya, itulah kehebatannya market cap Amerika. Jadi makanya tetap kita harus lihat Amerika. Jadi kalau Amerika naik, kita ikut akan naik. Dan di sini yang terjelek adalah di sini grup Indofood. Nih, yang terjelek di sini. Indofood Indofood pegas Telkom itu dalam 5 tahun terakhir, ya 4-8 tahun terakhir dalam kepemimpinan Demokrat itu, kalau presiden dari Demokrat itu selalu di bawah 200%. Jadi kalau pengen high return tetap pegangnya tetap yang saham-saham dari konstruksi properti atau dari banking. Ya. Returnnya lebih besar. Apalagi kan kalau kita lihat BCA aja, BCRI untuk 10 tahun ini masih menghasilkan keuntungan 900%. Jadi tergantung kebutuhan. Jadi Bapak Ibu pengen trading, jangka menengah atau invest, di sini ada semua, bisa dipilih. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Pengen Desember bisa, pengen 2021 bisa sampai 2025 juga bisa. Dan sini juga kita lihat di sini pilihan kita untuk stock pick-nya, ya, Pilpres dan juga dari efek daripada window dressing Desember. Nah, kita lihat di sini, BRIS, ya 1.600 jebol, targetnya di sini 2.100 sampai dengan 2.500. Nah,
polanya pola bullish. BRI juga sama, yang di sini targetnya di sini 4.700 sampai dengan 4.450 sampai dengan 47. Ya, di sini BSDE targetnya masih 1.800. Ya, di sini CTRA targetnya masih 1.300. Ya, panahnya. Di sini BNI targetnya masih 9.000. Jadi yang pertama harus di break adalah 8.000 dulu, 7.300 dulu, setelah itu akan tembus menuju ke 9.000. Ya, BCA target kita masih 35 tembus sampai dengan targetnya ke 40.000. Ya. Kalau untuk konstruksi waskita target kita masih murah, sekarang ini harganya masih 1000-an. Ya, target kita masih 2.600 secara teknikalnya. Waskita targetnya masih 2.000, jadi polanya sama seperti tahun 2014 dan sampai dengan 2016. Ya. Jadi tetap kita harus berpikiran positif ya, karena efek dari Omnibus Law, inflow, dan juga dari Pilpres Amerika. Jadi banyak sentimen yang terjadi di properti dan konstruksi saat ini. Nah, juga sama, target saya masih di sini 1.400 sampai dengan 1.600. Inco targetnya kita masih di 55 sampai dengan 6.300 jangka pendeknya, jangka panjangnya mungkin lebih tinggi lagi. Astra juga target kita masih 8.700. Kalbe target pertama sih 16.80. Jadi kalau 16.80 tembus, targetnya di sini 2.000. Adaro di sini kita sudah komen sejak 11.40, sekarang harusnya masih cuan. Ya, target kita di sini di 1.800 sampai dengan 2.000. Karena efek dari batubara ya, ke China. Alsip juga sama, di sini target kita masih 1.200 sampai dengan di sini resistnya 1.600. Sorry, Mas. Ya. Sido juga sama, di sini setelah dia break 800 targetnya 1.200 sampai dengan 1.500. Ya, jadi di sini ya. Ini newcomer-nya tetap di Sido. Sido kan baru listing 2 tahunan ya. Saham baru ini akan menjadi the next-nya Unilever. Ya. Chapin juga sama, ini juga the best untuk investasi ya. Target kita masih di atas 6.800 tembus, targetnya di 9.200. Ini untuk spesifiknya mungkin catat aja karena juga agak panjang ya kalau mau bahas ini. Nah, Adaro target kita masih 1.600. Ya, sekarang di area ini 1.300-an. Di sini sekarang udah tembus ya, sekarang kan 1380, jadi udah tembus resist. Target berikutnya 1.600 di Adaro. Ya, Antam juga sama, 1.200 sudah tembus. Ya, targetnya kemarin tertingginya kan 1280. Berikutnya 1.500, jadi antara range-nya 1.400 sampai 1.600 karena efek dari nikel dan juga harga emas. Jadi Antam itu sekarang the best ya. Karena dulu tertingginya seperti 5.000, jadi artinya sekarang masih diskon, masih murah. Jadi saya juga nggak kaget kalau ketemu 2.000-an di tahun depan. Ya, karena emang masih relatif murah ya kalau kita untuk investasi jangka panjang. Astra juga sama, target kita masih 8.000. Di sini kita lihat di sini 6.000 udah kecapai ya. Kemarin tingginya 6.025, kalau tembus hajar kanan lagi, targetnya sini sampai 66 sampai dengan 7.600 untuk Astra. Ya, kenapa Astra sekarang kan makin bagus, kenapa? Karena dari anak usahanya, UNTR, Ali lagi booming karena efek dari jualan emas, jualan sawit, jualan batubara. Jadi Astra induknya pasti akan mendapat keuntungan juga dari anak-anaknya. BCA, kita sini tadi dilihat di sini ya, targetnya masih 34, tembus 37 sampai dengan 41.000 ya untuk BCA. Ya, di sini BNI juga sama. Ini kita buat di sini, Bapak lihat di sini, ini bulan Maret kita bikin ya, bulan Maret April ya, terbukti kemarin dia break 5.400 kencang ya, langsung menuju ke 6.300 kemarin. Sekarang mungkin lebih tinggi lagi ke 6.400-an. Targetnya untuk ini. Jadi BNI kalau tembus di atas 6.700, buy untuk bearish-nya kecenderungan untuk naik list lagi menuju di sini targetnya ke 9.000 sampai dengan 10.000 lagi dalam setahun ke depan. Ya, di sini kita lihat di sini buy-nya di 190 sampai dengan 6.400 kecapai hari ini. Jadi ini punya profit kalau Bapak Ibu ngikutin ini sejak Maret lalu ya, di ring yang lalu. Ya, berikutnya di sini BRI, ini favorit saya, meskipun saya kerja di BNI, tetap saya tradingnya BRI. Kenapa? Karena BRI tetap return-nya lebih besar dibandingkan dari BNI. Jadi kalau kita main saham, jangan lihat
perusahaannya, jangan lihat bagus enggaknya atau kita kerja di situ, tapi lihatnya cuannya. Karena kita di saham itu kan carinya cari cuan, bukan cari gaji atau cari yang lain. Dan juga BRI enaknya dia ada dua anak usahanya di BRIS dan juga Agro. Jadi sekali pukul dapat 3 cuan. Ya. Jadi kalau BRI naik, otomatis juga anak juga ikut naik. Di sini target kita masih 4.200 kecapai. Ini kita bikin di awal November kemarin, capai sekarang 43. Jadi target berikutnya adalah 4.600 untuk BRI. Ya. Di sini BRIS juga sama. Ini juga nggak ada di mana-mana. Bisa lihat teman-teman saya nggak ada yang berani rekomend untuk BRIS, targetnya yang udah belum ada yang tahu. Kita udah duluan. Kita di sini targetnya di sini 2.100 sampai dengan 2.600 2560 untuk BRIS. Jadi stop loss-nya kita untuk di BRIS sendiri targetnya kalau dia tembus 1680 murah, stop loss-nya di 1550. Nah, Agro juga sama, tadi juga tembus tadi targetnya 630 sampai 700 jangka pendeknya. Ini Bergo Pasifik juga target kita masih di sini, masih harganya masih 900, sekarang udah 1.200, ya sekarang target kita masih 400. Ya. Jadi kemungkinan juga bisa menuju ke 2.000 lagi. Karena ini masih the best untuk investasi dan juga untuk jangka menengah. BSDE juga sama, target kita masih 1.160, ya. Ya, sampai dengan sini yang kanan di sini kita lihat di sini targetnya di sini 1.600 untuk jangka panjangnya. Ya, CTRA juga sama. Kalau saya sih, kalau untuk kredensial saya lebih senang ke CTRA. Kenapa? Karena CTRA dapat 2 sentimen. Dari yang pertama dari Omnibus Law, dan juga efek dari vaksin, dan yang ketiga efek dari ibu kota baru nanti di Kalimantan. Karena banyak lahan-lahan Ciputra di Kalimantan, terutama di daerah, di area di ibu kota baru, di kota baru itu. Jadi sentimennya sangat bagus untuk jangka pendek maupun jangka panjang nanti kalau kita jadi pindah ibu kota ke Kalimantan tahun 2024. CPN juga sama, targetnya masih 1.200, di sini bisa dilihat targetnya. Yang pertama di break adalah 6.800 dulu. Ini kalau tembus, targetnya akan terbang menuju ke target berikutnya. Harum juga sama, ini juga sama batubara terbaik sekarang ini returnnya. Ya, sekarang yang kedua adalah Indi dan juga tadi Doit. Jadi saya tetap fokusnya ke Doit, Indi dan juga ke Harum karena Harum sekarang sudah dapat sentimen dari nikel. Targetnya masih 2.600 dan bahkan bisa mencapai ini target berikutnya di Nikodon rasio di 3.100. Ya. Jadi ini kalau kita seperti ini, kalau belajarnya ini, jadi targetnya atas. Yang hijau itu target atas, yang merah itu stop loss-nya. Jadi tetap juga, ya meskipun kita ngomongin cuan-cuan, tetap semua ada risikonya. Risikonya di garis yang merah. Jadi selama garis merah tidak ditembus, berarti aman, kita masih hold untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Ini SCBP juga sama, ya targetnya di sini kalau 10.600 tembus, ya kan hari ini tembus tadi 10.500, targetnya di sini ke 12.500. Kimia Farma juga kita juga kemarin kita hajar di 300, 1.000, ya. Misalnya dihajar dari 1.000-an sampai dengan ke 3.000-an. Ini target kita masih di atas 36, targetnya ke 4.900 bahkan ke 7.000 untuk target jangka menengahnya. Kalau nanti jadi jualan vaksin. Karena vaksin yang akan jual itu kan 130 juta vaksin. Jadi bayangkan cuannya KF Enough di tahun depan. Ya, itu dividennya gila-gilaan tuh, masih dividennya. Ya. Ini KB Pharma juga sama. Ya, di sini masih ada Pharma sekarang di area support di merah-merah sini. Jadi artinya masih offsetnya masih 1.680 sampai dengan 2.000. Ya, jadi sangat murah kalau Bapak Ibu pengen cuan beli di saham di KB Pharma. Tapi kalau pengen swasta yang lain yang bagus adalah Viva, favorisasi Viva. Selain dari KF dan Enough untuk yang dari sisi perusahaan swasta yang akan distribusi vaksin COVID-19. Ini untuk KLB, ini MDKA sama emas. Ya, karena kita prediksi nanti Januari ke atas emas akan rally lagi. Ya, MDKA pun ini yang dimiliki oleh sahamnya Sandiaga Uno. Ya, akan rally lagi di atas 2.000 menuju ke 2.600. PTBA juga sama, target kita masih 2.600. Ya, untuk swingnya targetnya 3.100. Ya. Jadi kemungkinan PTBA akan naiknya di bulan Desember karena biasanya akan digeber untuk saham-saham BUMN di bulan Desember ini. Makanya untuk November ini sampai PTBA ditahan dulu.
Sido juga sama, target kita masih 1000 ya, yang berikutnya ke 1500. SSIA juga sama, ini dari saham kawasan industri ya. Kenapa? Karena sekarang ini market lagi fokus ke Tesla ya. Ini perusahaan mobil Amerika sendiri, Tesla ini sekarang lagi hunting 3 tempat di Jawa ini. Yang kemarin yang dapat isunya adalah yang mendapatkan peluang adalah SSIA dan juga DILT. Makanya DILT juga saham DILT naik kencang karena ekspektasi Tesla akan masuk ke kawasan industri mereka. Ya di sini juga SSIA mungkin akan menuju ke 640 sampai dengan sini targetnya 720. Jadi saham properti yang masih murah adalah tadi belum sebut ya. Murah adalah BES, oh ya monggo Mas, LPCK, LPKR, ASRI dan juga dari SSIA ini. Kenapa ini saham-saham kawasan industri jadi agak berbeda dengan kawasan apartemen, P1 atau seperti kayak saham properti residensial seperti kayak CTRA ya, perumahan-perumahan ya seperti itu. Jadi artinya saham-saham industri nanti akan masuk dengan adanya efek nanti omnibus law ya. Telkom juga sama, ya, target kita masih sama kemarin ya. Kita masih rekomend buy di sini Telkom 2425, targetnya 2500 sampai 4000 sudah tercapai ya. Jadi yang ikutin kemarin rekomendasi ini ya cuman kita doang yang berani beli ya, rekomend buy. Nah, bahkan kemarin di market malah orang udah ngomong Telkom di bawah 2000 dan tidak terbukti, sekarang malah ke 3300 ya, sekarang mendekati 3500. Jadi emang Telkom technical maupun juga efek Erick Thohir harusnya bisa mendorong menuju ke di sini targetnya ke minimal 37 sampai dengan di sini ke 4000 lagi dari sini yang panah-panahnya ya, karena sekarang saham termurah untuk blue chip adalah Telkom dan juga grup Indofood. Indonesia juga sama, dia masih dalam konsolidasi seperti ini, masih nggak kemana-mana, bolak-balik, jadi akan break di atas seperti ini. Targetnya sini di atas 7.800, akan break di atas 84 dan juga 8.800 menuju di sini ke target long term-nya di 10.000 lagi. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Ya pengen yang blue chip, ya belinya saham-saham yang tadi yang masih murah, di consumer, infrastruktur, tapi kalau pengen yang hunting return lebih tinggi, saham perbankan, mining, dan juga saham-saham dari basic industry. Ini juga yang sama, yang di sini Bapak Ibu lihat, ketiganya dulu sempat 3.000-an, sekarang harga 1.000. Jadi artinya Pacific Takra ini sangat murah. Ya. Jadi dengan adanya banyaknya sentimen positif, saya pikir bisa mengangkat di sini targetnya bisa sampai 1.200, sampai targetnya sampai ke berikutnya di sini. Nih, ini kan 3.000-an di sini. Yang di sini ke 1.500 untuk jangka pendek ini. Kita masih rekomend di sini targetnya 700 sampai targetnya 900. Wika juga sama, tapi hanya agak mahal ya. Wika juga nanti kemungkinan akan mendapat sentimen dari kereta api cepat Jakarta Bandung yang akan mungkin dirilis nanti 2022-2023 yang agak mundur ya karena ada COVID. Harusnya sih selesai nanti 2023, tapi karena ada COVID mungkin diundur, setidaknya juga dapat cuan lah. Di sini juga ada gap, ini ada gap yang harus diisi di sini antara 1.800-an, jadi artinya ya juga ini gap di atas, jadi harusnya Wika bisa menuju ke 1.400 sampai dengan 2.100. Oke, bahannya selesai. Jadi ini mungkin bisa dilihat juga ini news-news yang Bapak Ibu bisa cermati, link-linknya. Ya, jadi nggak usah baca koran lagi karena koran sudah basi. Jadi ini lebih update. Jadi Bapak Ibu pengen baca bisnis, koran bisnis, ada websitenya lebih update per jamnya. Ya, konten juga ada per jamnya, ada lebih update. Ya, dengan rekomendasi yang lebih update lagi. Ya kalau pagi kan harganya udah naik kemana-mana, bisa pagi kita beli lebih mahal 30% atau 50%. Ini saham-saham, ini web-web yang bisa dicermati untuk kita ini. Nah ini untuk konten teknikal bisa buka pakai chartnexus.com atau investing. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu rekomendasi yang tadi juga ditambah juga dengan yang manual, yang otomatis, yang robotnya, Bapak Ibu bisa buka investing.com, bisa buy handphone, ya, atau bisa ke buy website investing.com yang ini. Ya. Nanti ada kolom, di situ ada kolom, Bapak Ibu cari saham-saham yang Bapak Ibu pilih. Ini bisa untuk saham dunia juga bisa, komoditas, forex, ya, kripto dan lain-lain, gratis. Ya. Tinggal saya klik, Bapak Ibu tinggal klik BNI, tinggal lihat di situ, keluar nanti BNI, keluar nanti otomatis yang merah putih, tapi ya juga ada banyak saham-saham juga Indonesia yang di listing di New York maupun Frankfurt, tapi pilihnya yang merah putih.
nanti Bapak Ibu buka yang tengah-tengah yang namanya technical. Tengah-tengah. Itu Bapak Ibu buka, dari situ nanti ada rekomendasi 1 jamnya bagaimana buy atau sell, 4 jamnya buy atau sell, daily-nya buy atau sell, weekly-nya sampai dengan monthly. Ya, karena juga ini kalau saya bolak-balik juga memakan waktu. Jadi nanti fokusnya ke investing.com, bisa buy handphone juga, buy laptop, ya, bisa juga buy iPad. Ya, itu bisa memberikan analisa 780 saham yang ada di Indonesia, beli atau jual dalam waktu 1 jam, harian maupun juga bulanan untuk yang investasi. Jadi trading saham itu sangat simpel. Jadi bisa membantu juga tadi yang rekomendasi saya bikin dan juga nanti target-target yang ada di investing.com. Oke, saya pikir cukup. Jadi kesimpulannya tetap optimis dengan adanya pola yang mirip dengan 2002-2003 di Indonesia maupun juga global, dan juga pola-pola yang terjadi di saat ini dan juga di tahun 2021 ya, karena harapan dari vaksin kemungkinan akan bisa membantu ekonomi kita bangkit lagi ke positif ya, karena prediksinya untuk tahun depan kan ekonomi kita diprediksi 5%, jadi artinya saham kita bisa lebih dan naik di atas 10-20%, jadi harusnya indeks kita akan menuju di atas 65 sampai 7 ribuan. Jadi itu artinya apa? Jadi artinya Telkom bisa di atas 4.500, BRI di atas 5.000, BNI balik lagi ke mendekati 10.000, BTN balik lagi ke atas 2.000, ya, Pegas juga bisa 2.000, 3.000-an, dan lain-lain. Jadi tetap kita fokus ke indeks. Oke. Mungkin di sini ada yang mau tanya, kita bisa masuk. Pak Yuki untuk bisa jawab-jawab. Iya. Yang mau tanya. Setengah jam. Ya. Ini Mas Andri ada beberapa yang mau tanya nih Mas. Ini ya. Yang dari Pak Agung Nugroho. Saham banking bagus untuk semua kecuali BEX, kenapa ya? Lalu dia juga menanyakan dari Pak Agung juga nih Mas, Adro, Indi, Doit untuk ekspor sedang bumi apa tidak diekspor? Mohon jawabannya, Mas Andri. Iya, kalau BEX itu sebenarnya itu sama BPD ya. BPD juga utangnya juga banyak, makanya perlu disuntik oleh pemerintah daerah dan juga suntikan dari kemarin sempat ada rumor juga BRI mau masuk ke saham BEX. Jadi BEX itu sebenarnya finansialnya itu tidak bagus. Dan juga dari sisi fundamentalnya pun belum ada sentimen positif juga. Ya, kalau saya pribadi sih, saya ngapain mikirin yang saham yang tidak ada positifnya. Nah, kita hajar dulu kanan untuk jangka pendek untuk saham-saham yang bagus. Contohnya kayak BJBR, Connect Plus, BJTM. Dan sekarang ini lagi banjir saham-saham yang memiliki sentimen positif atau berita-berita bagus. Jadi kalau punya BEX saya pikir lupain dulu, mendingan beli saham yang lain dulu. Karena BEX saya pikir masih agak lama prosesnya, karena dia harus disuntik dulu pemerintah dan lagi bleeding istilahnya gitu. Jadi memang butuh suntikan dana. Jadi sebelum masuk ada suntikan dana ya saya pikir nggak kemana-mana, masih ada 50 mungkin kalau Bapak Ibu lihat di nego ada mungkin ada 30-40 perakan yang bisa Bapak Ibu bisa beli. Jadi prospeknya saya pikir belum cerah selama belum ada kejelasan siapa yang mau ambil saham BEX. Gitu. Oke, berikutnya di sini ada Garuda dari Bu Vena menanyakan Garuda ke depannya gimana, Bang? Bisa naik berapa persen? Lalu BKSL bagaimana prospeknya? Lalu Waskita MM minus besar kenapa masih menarik dan harga cenderung naik? Lalu ada juga menanyakan Astra, Mas Andri, prospeknya gimana dan Bumi juga. Gitu. Ya, jadi yang harus kita lihat di sini apa? Jangan pernah baca news lagi. Karena sekarang ini market lagi buy on rumor vaksin, rumor ekonomi bagus, rumor ekonomi akan baik, rumor suntikan. Jadi jangan melihat yang data yang sudah basi. Contohnya kemarin laporan keuangan bagus, jelek semua, tapi harganya naik sahamnya kan? Jadi antisipasi sekarang itu paradigma kita sendiri sebagai investor juga trading, jangan melihat baca koran lagi. Jadi kita lihat supply demand. Jadi kalau misalnya sahamnya jelek, tapi dibeli di market ya otomatis kita harus beli. Jadi kita selalu harus mengikuti market. Beli ketika asing beli, jual ketika asing jual. Kenapa? Karena asing harus kita lihat seperti linknya tadi di RT bisnis. Kenapa? Karena asing itu memiliki 50% dari bursa kita. Jadi bursa kita sekarang ada 7.000 triliun, asing itu punya 3.500 triliun. Jadi kalau asing keluar ya otomatis saham kita akan rotok seperti yang terjadi di bulan Februari Maret. Karena asing net sell sampai dengan 50 triliun, indeks kita rontok sampai 40%. Tapi asing sekarang masuk lagi, nah asing juga bisa indeks kita akan naik lagi, tadi sempat naik 60% dalam waktu sejak Maret ini.
Jadi kalau untuk Garuda sebenarnya fundamental sih nggak bagus. Jadi Garuda ini sebenarnya buy on rumor karena suntikan dari Erick Thohir. Karena Erick Thohir pengen saham-saham dari BUMN sendiri tuh balik lagi ke harga IPO. Jadi kalau IPO-nya Garuda 700 ya, dan juga efek dari Yusuf Mansur sendiri, efek beli-belian kemarin besar-besaran, jadi otomatis harusnya target Garuda 500-700-an untuk jangka menengah panjang. Ya, karena efek dari suntikan dana pen ya, karena suntikan karena untuk pemulihan operasional dari Garuda sendiri yang sekarang lagi rugi karena efek dari COVID, pesawat sekarang pada sepi, ya gitu. Jadi dan juga sentimennya dari vaksin. Jadi dengan adanya vaksin, ya pasar melihat bahwa kemungkinan orang-orang akan berani naik pesawat Garuda lagi. Jadi kemungkinan akan ramai lagi, otomatis pendapatannya akan meningkat lagi. Nah, waskita juga sama di sini jadi nanya, kenapa waskita NPM-nya jelek, ya bleeding juga kenapa naik ya karena inflow. Ya. Bapak Ibu misalnya Bapak punya 1 triliun 2 triliun, Bapak beli saham yang jelek, ya mungkin jelek. Tapi kalau Bapak beli kata borong, tetap harga akan naik. Yang penting kan supply demand. Ya. Kalau misalnya supply demand ada dalam masuk sekitar 2014, dan yang 2014 itu dana masuk ke saham konstruksi itu ada 100 triliun. Sementara market cap-nya waskita sendiri itu cuma 10 triliun. Jadi bayangkan dengan adanya 100 triliun masuk ke saham konstruksi, itu total tuh dari Adi, Waskita, ya, Wika, PTPP itu cuma 40 triliunan sekarang ini. Dan yang masuk ada ratusan sampai ribuan triliun. Makanya harganya akan selalu mengikuti. Jadi 2014 saham-sahamnya naik sampai dengan 300% dalam 1 tahun. Karena dari inflow. Ya, jadi selama masih ada inflow masih aman. Ada inflow, ada berita bagus, jadi nggak mungkin juga inflow tanpa ada berita bagus. Dan juga dilihat yang saham yang murah itu sekarang itulah di konstruksi itu tadi yang BUMN, Waskita dan juga Adikarya. Yang swasta yang termurah itu ACST. ACST Bapak Ibu lihat itu sahamnya grupnya Astra. Nggak mungkin bangkrut. Sekarang harga cuma 200-an. Itu waktu tertingginya kemarin sempat 500-an. Jadi sekarang tuh sangat murah ya, kalau dari sisinya mendingan saya untuk yang swastanya dan juga TWTL total itu saham-saham yang masih murah bisa koleksi kalau aku pengen beli yang saham farmasi konstruksi dari yang swastanya. Jadi apalagi ini juga ada pertanyaan friend yang misalnya di sini Bumi tadi Bumi sebenarnya fundamental sih nggak bagus karena kan menurut laporan keuangannya kan rugi terus, ya kan? Jadi selama dia masih belum untung dan juga masih utangnya masih besar ya agak berat. Jadi yang harus kita lihat di sini adalah apa? Jadi Bapak Ibu harus melihat bahwa kondisi yang harus kita lihat sekarang ini kita melihatnya Bumi mendapat sentimen dari isu yang pembelian oleh China dan juga isu dari pembelian dari penguatan rupiah. Makanya Bumi naiknya tidak begitu kuat seperti kayak Indi, Doit yang utangnya lebih kecil. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat saham pun Bapak Ibu lihat DER-nya, debt equity ratio. Bumi itu rasionya paling terbesar di atas 10 kali. Ya, jadi utangnya itu sangat besar dibandingkan dengan asetnya. Jadi artinya juga harus lihat, makanya Bumi agak spekulatif ya, karena juga yang pertama karena juga ruginya masih besar, yang kedua juga karena ini grup Bakri. Grup Bakri itu sangat jelek karena selalu banyak dengan isu-isu trade isunya yang sangat merugikan investor. Ya. Yang misalnya harganya masih 400 dulu kayak energi, trade isunya 150, otomatis harga akan mengejar ke dan juga banyak juga saham-saham repo, ya, saham-saham yang digadein dalam bentuk repo yang sangat merugikan untuk investor-investor retail maupun juga institusi. Gitu. Targetnya sih masih antara kalau kita masih target saja batu bara 75, ya 70 ke 75, sekarang masih 63. Jadi artinya Bumi bisa seharusnya bisa menuju 100 sampai 160. Kalau melihat dari harga batu baranya. Jadi harga sekarang itu Bumi masih murah. Jadi kalau besok Senin tembus 80, saya pikir bisa hajar kanan menuju 110 sampai dengan 130. Bagusnya sih untuk jangka menengah. Tapi kalau pengen yang lebih aman, masih ada murah, contohnya kayak Friend, Doit juga masih murah, dulu 1000-an, Doit sekarang masih 300, Indi juga sama. Ya, Indi juga bagus, kenapa? Karena Indi itu ada 2 sektor. Indi itu ada sektor properti, batu bara, dan juga sektor infrastruktur. Makanya saya lebih fokus ke Indi dan juga ke Harum karena ada dua sektor yang bagus. Kalau Harum kan sektor nikel dan juga sektor batubara. Saya sih lebih senang untung 10% di
Indi dan juga di di Harum daripada untung 100% di Bumi. Karena kalau kita memiliki Bumi, meskipun untung pun juga hati nggak tenang, nggak bisa tidur. Karena apa? Karena masih banyak sentimen negatif di saham grup baterainya. Ya. Jadi terus berikutnya apalagi di sini banyak juga sini. Ini saham lapis 3 Mas, kayak Same, lalu Kino, Envy, Jeskai, Puro, sama Deal, prospeknya gimana Mas? Itu mestinya agak panjang kalau ceritain itu ya. Kalau Same bagus, karena Same sendiri ya juga main juga kemarin kan 110-an, kemarin sampai dengan 170-an. Ya karena juga kan mulai akuisisi juga ya, rumah sakit, mereka rumah sakit kecantikan. Jadi itu prospeknya bagus kenapa? Jadi nanti Bapak orang-orang yang pengen cantik nggak perlu lagi lelek ke Korea lagi, kan di sini udah ada rumah sakit kecantikan bisa oplas yang lebih bagus seperti kayak di Korea. Jadi artinya apa? Ini berarti meningkatkan juga pendapatan untuk dari Same juga di sisi rumah sakitnya. Ya, dan juga tadi kayak JSK juga bagus ya, kemarin juga baru bikin ya sama energi untuk dari sisi bisnis energinya juga. Jadi ya kita juga terlihat dari harga minyak, kalau minyak bisa balik lagi ke 50-60 sebelum Covid, ya energi juga bisa balik lagi ke 100 sampai 200 lagi, JSK juga balik lagi ke harga 400 500 lagi. Ya, polanya sama seperti kayak Pure juga sama. Ya tadi apalagi tadi? Pure, Kino, Envy, Mas. Oh, Kino sih mahal ya. Saya nggak tahu berapa harganya, tapi kalau saya sih Kino emang evaluasinya sih nggak murah lagi. Jadi artinya kenaikannya sih tidak banyak lagi. Kino ini kan tuh sekarang kan harganya 2.900, ya turun dari 6 bulan ini dia turun dari 3.600 sekarang ke 2.900. Tapi kalau dari teknikal sih harusnya bisa beli. Di sini dia koreksinya sudah selesai, harusnya kita beli 29, target breakoutnya sini 3.070, tembus targetnya sini 34 sampai dengan 35. Jadi bagusnya untuk medium term ya kalau untuk Kino, karena di sini dia masih distribusi turunnya yang lumayan, sekitar 20% dari tertingginya kemarin di 3.500. Nah, terus apa lagi? Ada yang nanyain Adi nih Mas, dari Budora, saham Adi saya nyangkut lebih baik dijual atau tambah beli. Lalu ada juga yang menanyakan dari Pak Adi Rahmat, Adi 1 bulan ini mohon dibahas, kenaikannya fantastis, kenapa ya Mas? Jadi ini kalau saya lihat, saya juga kemarin kan sudah, kalau Bapak Ibu lihat kemarin saya di media, di TV, konstruksi ini baru setengah jalan. Ini belum seberapa naiknya, nanti tahun depan lebih gila lagi naiknya. Kenapa? Karena ya saya bilang tadi inflow. Kalau inflow itu kalau ada dana masuk itu nggak usah pikirin lagi technical, fundamental nggak usah mikir lagi, otomatis tergantung dari bid offer yang ada. Misalnya itu ada 100.000 lot dimakan semua, jadi otomatis juga market akan mengejar. Itu yang terjadi di tahun 2014 sampai 2016 ketika ada Jokowi Effect. Ya, saham-saham konstruksi naik sampai dengan 300 sampai dengan 500%. Jadi kalau sekarang Adi cuma naik 100% ya saya pikir masih ada upside. Karena target kita di sini juga Adi ya di sini ya dulu sempat tertingginya dalam 5 tahun terakhir 2.600, sekarang harga masih 1.200, jadi sekarang itu masih diskon di atas 50%. Jadi artinya di sini kalau di technical di sini dia kan sudah break ya, ini nggak bisa lihat ya, di sini sudah break, dia resistance line-nya di 1000, jadi kalau di atas 1000 ya jadi targetnya dia sekarang 1.600 sampai dengan di sini 1.900, jadi masih ada upside sekitar 80 sampai 90% lagi untuk kita ngomongin 1 tahun ya. Gitu. Jadi artinya masih cukup bagus untuk sih kalau untuk medium term belum murah, tapi kalau untuk day to day ya harian Bapak Ibu beli hari ini jual hari Rabu, hari Senin jual hari Jumat itu udah mahal. Tapi kalau saya lihat di sini untuk Adi yang masih bisa dicermati ya, untuk kita bisa beli untuk targetnya tadi. Ya, sekarang kan harganya 11.70. Indeksnya 1.500 sampai dengan 1.800. Ada yang menanyakan target KF Mas di harga berapa Mas? Dari ini Pak Dedi namanya. Dan Mas gimana prospeknya? Oh, KF sih masih bagus ya, karena baru jualannya vaksinnya kan tahun depan. Sekarang ini belum cuan. Jadi bayangkan, Bapak mikirnya begini logikanya. Belum jualan vaksin aja naiknya udah 500%. Gimana dia jualan? Tahun depan berikan cuan. Kalau jualan boleh dia cuan. Sekarang ini kan baru rumor. Baru buy on rumor, belum ada vaksinnya. Tapi sahamnya sudah naik 500%. Dari 1.000 sekarang udah naik 3.000-an. Dari 400-an naik, sekarang dari ke 3.600. Naik 700%. Sampai enough. Jadi kalau sampai tahun depan naik, apalagi ini sekarang pandemi COVID sekarang udah 500.000 lebih, dan ini
semakin meningkat terus, otomatis kebutuhan kemarin target pemerintah 130 juta kemarin dia kurang. Berarti minimal kita butuh tahun depan 200 juta. Jadi otomatis pendapatan nanti KF UNAF ke depan ya gila-gilaan. Tahun depan pembukuannya nanti di tahun 2021 sampai 2022. Nah, harusnya targetnya sih 5.000 sampai 7.000-an ya target kita untuk 2 tahun ke depan untuk KF dan UNAF. Nah, ada yang nanya juga nih, friend, iya. Friend kalau ada gocap saya beli. Ibu mau jual mau perak saya akan beli. Kenapa? Karena friend itu bagus. Kenapa? Yang pertama dia grupnya Sinarmas, mungkin bangkrut. Sinarmas itu asetnya tuh pas 1.000 triliun. Ya. Enough friend itu cuma sekitar 40 triliunan, itu perusahaan kecil. Yang kedua ada prospek 5G. Dan ketiga ada prospek Omnibus Law. Bapak Ibu lihat di market friend itu yang jual siapa? Itu bandarnya sendiri yang jual. Market nggak ada yang jual. Dari 300 perak sampai 50 itu bandarnya sendiri yang jualan. Market nggak ada yang jual. Ya, paling retail di Aceh jadi retail kecil-kecil, tapi fund nggak ada yang jual. Apalagi sekarang friend udah masuk ke kayak IP45 dan lain-lain nanti ke depannya. Jadi kenapa? Sama kayak Telkom. Jadi kalau kita mikir itu logikanya, Telkom juga kenapa bisa 2.400? Semua pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Karena valuasinya Telkom semua ngomong sih di atas 3.000 sampai 4.000-an. Ya, karena itu kenapa? Karena ada pihak yang pengen menurunin ke bawah karena sahamnya bagus. Karena kan tren itu kan berapa kali seperti issue, jadi otomatis sahamnya itu sangat berlipat-lipat. Jadi barangnya banyak ada di mana-mana. Jadi satu-satunya karena saham bagus, Bapak Ibu mau lepas atau mau hold? Ya pasti hold. Ya market maker saya juga sebagai market maker, pas sebagai makernya friend ya bingung. Ini barang orang-orang nggak ada mau lepas. Sementara dia mau ngangkat, dia kan harus mengangkat harus ada barangnya. Ya satu cara dia harus tekan dulu biar Bapak Ibu dipaksa jual. Itu terjadi di saham Bumi. Ya, Bumi dari 8.000 sampai 50 perak itu nggak ada yang jualan. Kan yang jualan sendiri Bakri. Karena Bakri pengen harga gocap. Nah, harga gocap dibeli lagi sampai 5.500 kan waktu terakhir kemarin itu, ya berarti Bakri untungnya berapa tuh? Untung 10 kali lipat. Dia fresh. Kan? Itu jadi kalau kita itu namanya sistem bandarmologi. Jadi kalau melihat bandarmologi, friend itu nggak usah khawatir. Emang kemarin dari isu kemarin yang gagal bayar, tapi saya nggak usah khawatir karena emang sektornya sendiri memang kurang bagus di tahun 2020 ini. Sama dengan Telkom. Telkom itu tahun ini jelek kenapa? Karena Telkom ini tahun ini karena dia harus bayar utang itu 50 triliun. Ini yang tidak diupdate di market. Ya, karena kita tahu juga ada di sumber-sumber yang terpercaya. Jadi makanya kemarin Telkom sampai turun sampai 2.400 dan sekarang akhir tahun ini karena ada bantuan Erick Thohir makanya naik. Gitu. Sama friend juga, jadi nggak usah khawatir kalau siap friend. Kenapa? Karena meskipun friend bangkrut pun nggak masalah, dia akan pasti dibeli oleh Excel karena Excel sekarang udah siap membeli 1% telco di Indonesia. Sasarannya 2. Kalau nggak Excel adalah ISAT nggak mungkin kan, ISAT milik pemerintah, ada saham BUMN. Satu cara paling yang diincar adalah friend. Gitu. Ya kalau misalnya beli di bawah 100 ya mungkin sekarang masih rugi, tapi kalau dia masih bawah 100 saya pikir bisa untuk trading dulu. Oke, ada yang lain? Ada yang menanyakan IMAS sama agro gimana prospeknya, Mas? Ya, tadi kan agro sih simpel aja. Jadi kalau misalnya BRI naik, BRI naik ya dia ikut naik. Targetnya sih kalau dari KPN handle-nya target teknikalnya 1.000 ya, target untuk medium term. Ya. Tapi kalau target untuk teknikalnya 630 sampai 700 besok kalau dia tembus di atas 575. Kalau IMAS MJS itu bagus juga karena prospek kemarin dari dia baru ambil alih Nissan. Jadi Nissan kemarin diambil alih oleh Indomobil ya untuk license-nya juga bisa menguntungkan karena pakai Nissan ini kan sekarang lagi prospek lebih bagus. Karena kemarin Livina sempat nomor 1 terlaris di bulan September kemarin mengalahkan Avanza dan juga mengalahkan Expander yang biasanya langganan paling laris. Jadi artinya prospeknya bagus, apalagi sekarang ditambah dengan prospek dari mobil listrik. Kemarin kan Nissan saya lupa lagi, Nissan baru rilis Nissan untuk yang mobil listriknya. Jadi artinya prospeknya bagus. Jadi kalau untuk IMAS sih untuk short termnya udah mahal sih. Tapi kalau kita medium term sih saya pikir bisa balik lagi ke 3.000 sampai dengan 5.000 lagi ke depannya. Karena dulu kan sempat 10.000. Ya. Jadi kalau kita mikir buy on rumor untuk ekonomi membaik, penjualan juga membaik, ya saya pikir juga nanti juga IMAS akan mengejas juga sama seperti Astra. Gitu. Apalagi di sini ada NV ya, NV juga 50 perak ya, agak berat ya. Hati-hati untuk saham-saham IPO, NV itu saham-saham repo ya, NV
misalnya kayak saham-saham apa yang murah kayak BOS, ST, nah itu juga hati-hati. Di sini juga ada BPT. Saya bilang tadi kan saham CPO itu saham yang termurah di Indonesia sekarang selain jadi telco. Kenapa? Karena under value terhadap dibandingkan dengan harga kelapa sawit sekarang adalah tertinggi di 8 tahun. Jadi kalau untuk si BPT kita juga kemarin udah hajar di 105 juga. Targetnya sih emang 127. Jadi resistnya breaknya di 127 sampai 134 sampai hafal semua. Ya. Jadi, targetnya harusnya logik normalnya. Kenapa kita BPT? Dibandingkan dengan Persib atau dengan Ali. BPT itu tanamannya tuh masih muda-muda. Ya. Jadi artinya apa? Kan kalau panennya, kalau Bapak Ibu saya nggak tahu. Saya juga bukan paham orang sawit, tapi saya baca-baca sih dan juga saya punya teman-teman tanamannya BPT itu muda-muda. Jadi artinya kalau mereka panen itu bisa sampai 1-2 tahun. Jadi artinya dengan harga sekarang 100 perakan sampai dengan 100-200 perakan ini masih murah. Ya, 500 perak itu saya pikir masih wajar dengan kalau kita lihat dengan harganya SPO, apalagi tambah dengan sentimen dari Joe Biden ya jadi presiden. Jadi SPO akan semakin meningkat pamornya karena efek dari clean energy bersih atau anti polusi. Jadi BPT resistnya 127 sampai 134, kalau tembus bisa balik ke 150 sampai 200-an lagi. Oke, ada yang lain? Sudah Mas Andri? Udah ya? Oke. Udah pas dari 2 jam ya. Jadi saya pikir ya semoga bermanfaat. Ya juga kalau mau lihat view saya waktu outlook kemarin juga di YouTube saya ada waktu di bulan Juli, Agustus semua terbukti semua sampai sekarang ya. Alhamdulillah, dan juga bisa membantu juga Bapak Ibu juga di BNI Sekuritas untuk happy cuan semua. Jadi YouTube saya juga masih di Andi Jakarias sama semua ya. Instagram semua juga kemarin juga kita hajar semua, kemarin target kita sudah tercapai, ada RO, UNTR dan semua dan langsung turun. Ya. Jadi kita juga banyak membantu juga. Kita sebagai analis dan juga sebagai instruktur juga, ya semoga Bapak Ibu sekalian juga bisa betah trading dan happy cuan terus ya di BNI Sekuritas. Jadi bisa ada manfaatnya lah. Apalagi kondisi sekarang ini pandemi ini kan susah cari kerjaan, susah cari bisnis real ya, apalagi yang untung yang cepat cuma saham. Cuma T+2 beli Bapak hari ini hari Senin, Rabu udah dapat duitnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Rifa dan Pak Yuki dan juga rekan-rekan di BNI Sekuritas, bermanfaat. Nanti juga kalau mau nanti bisa di-sharing nanti ini materinya ya. Jadi kalau juga nanti kalau mau masuk ke grup-grup saya juga, grup BNI Sekuritas, saya juga pada grup di WA-nya sudah full ya. Kalau untuk WA mungkin masuk ke Telegram, nanti mungkin bisa hubungi ke Bu Rifa ya atau Pak Yuki untuk handphone saya nomornya 0818 0670 7478. Jadi nanti setelah ini kita mungkin bisa bertemu nanti di dunia maya, di dunia software. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih juga untuk nasabah BNI Sekuritas Pondok Bambu. Semoga kita bisa cuan bareng di Desember dan di 2021. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, izin live ya. Terima kasih semua. Semoga happy cuan semua, semoga sehat dan juga semoga sejahtera semua. Amin. Ya, amin.